dari tentang data klinik ataupun interpretasi data klinik. Data klinik ini merupakan data penunjang adik-adik ya yang biasanya digunakan untuk mengassessment ataupun menilai kondisi pasien dalam keadaan yang sudah recovery ataupun ketika menjalankan terapi dengan obatnya apakah sudah mulai berefek gitu ya secara efektivitas, apakah sudah mulai improve pasiennya atau tambah worse, tambah buruk kondisinya. Kemudian juga bisa kita gunakan sebagai data support ataupun penunjang untuk mengevaluasi apakah terjadinya efek samping obat ya gitu-gitu ya. Jadi kita akan melihat data klinik ini dari perspektif seorang apoteker yang akan bekerja di sektor kesehatan nantinya. Tentu saja ketika berbicara data klinik ini akan sangat banyak sekali yang nggak akan mungkin kita bahas dalam satu kali pertemuan ini, sehingga pada pertemuan di kuliah ini akan disampaikan yang menjadi data klinik yang umum dijumpai, yang paling sering dijumpai, khususnya untuk kompetensi seorang apoteker dalam asesmen terapi obat kepada pasien gitu ya. Jadi akan saya pilihkan data-data klinik mana saja yang akan sering dilihat ataupun kalian jumpai selama melakukan monitoring terapi obat kepada pasien yang sedang menjalankan terapinya, baik pasien itu rawat inap maupun rawat jalan. Iya. Dari introduction dulu saya akan memberikan sedikit gambaran nih data klinik sebenarnya apa sih? Ya, jadi semua data klinik yang dimiliki oleh pasien itu akan tercantum di dalam rekam medis, gitu ya. Rekam medis ini adalah segala informasi dari pasien, ya, kumpulan informasi daripada pasien, data keluarga, data medis, yang semuanya terdokumentasi. Data klinik ini pun juga termasuk di dalam data medis, sehingga dia pasti akan tertuang di dalam rekam medis. Gitu ya. Kalau kalian ingin melihat perkembangan daripada pasien ini, apakah dia sudah membaik, memburuk, apakah obat yang diberikan sudah bisa memberikan respon farmakologi. Ingin tahu kan data kliniknya, data labnya, paling tidak tanda-tanda vitalnya, data lain-lainnya. Nah itu larinya ke rekam medik adik-adik ketika memang kalian tidak ketemu sama pasiennya, karena memang yang pertama kali ketemu pasien itu dokter dan perawat ya, yang face to face, yang melakukan penanganan secara langsung itu dokter dan perawat. Kita sebagai apoteker cenderung akan mengevaluasi saja ketika memang pasien itu sudah menjalankan terapi. Tentu saja kita nggak mungkin tanya pasiennya, Bapak Ibu tekanan darahnya terakhir berapa, nggak kayak gitu kan ya. Mau nanya perawatnya pun juga nggak akan bisa hafal, karena perawat pun juga dia bergilir ataupun shift-shiftan gitu ya. Mau nelpon dokter yang menangani pun tidak efisien, sehingga kalian kerja mandiri ataupun kami sebagai seorang apoteker klinik kerja mandiri. Maka kita ingin melihat apakah obat ini berefek atau enggak sama pasien, apakah ada drug related problem atau tidak pada pasien. Kita akan buka rekam medisnya, kita akan lihat data kliniknya, kita akan lihat data informasi personalnya, keluarganya, untuk bisa melihat secara komprehensif masalah-masalah yang dijumpai sama pasien. Ya. Nah, rekam medis ini sifatnya rahasia adik-adik. Artinya tidak sembarang orang bisa buka rekam medis. Ya, yang boleh buka rekam medis itu hanya tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien itu sendiri, gitu ya. Administrasi rumah sakit pun nggak boleh buka rekam medis kalau dia tidak terlibat langsung dalam penanganan, gitu ya. Apoteker pun nggak sembarangan untuk bisa membuka rekam medis pasien yang bukan merupakan pasien yang menjadi kewenangan dia untuk assessment, untuk mengevaluasi, gitu ya. Kalau misalkan seorang apoteker ingin membuka rekam medis tidak untuk keperluan tidak untuk keperluan medis si pasien yang bersangkutan, baik apoteker maupun tenaga kesehatan yang lain wajib mengajukan permohonan untuk membuka rekam medis ke komisi etik. Ya, jadi nanti akan ada komisi etik atau ethical clearance membawa proposal apa alasan Anda untuk membuka data rekam medis, misalkan mau riset misalkan, atau ingin membuat suatu studi epidemiologi, studi kecil, suatu studi pendahuluan gitu-gitu ya, yang ingin memperbaiki misalkan algoritma terapi, di mana kita butuh data tentang histori pasien-pasien yang pernah berobat dengan obat X gitu misalkan. Jadi pengen buka rekam medis, nah itu harus mengajukan permohonan ke komisi etik dan izin dari rumah sakit untuk bisa membuka rekam medis ya, sehingga rekam medis ini sifatnya rahasia, tidak sembarang orang, tidak semua orang bisa membukanya gitu ya, sudah diatur berdasarkan undang-undang. Nah,
rekam medis ini dan kumpulan informasi di dalamnya itu digunakan sebagai dasar tindakan standar medis. Jadi dokter, apoteker, perawat akan tahu apa yang harus dilakukan ketika pasien ini mengalami kondisi yang lebih buruk. Atau memang sudah mulai improve menjadi kondisi yang lebih baik, kapan dia boleh dipulangkan, kapan dia akan switch terapi. Ini semua dasarnya adalah rekam medis. Data klinik salah satunya adalah yang akan berkontribusi paling banyak untuk bisa memutuskan clinical pathway, apa yang akan dilaksanakan oleh tim medis. Ya, nah karena sifatnya yang rahasia ini yang sudah diatur oleh undang-undang, muncul pertanyaan. Kemudian rekam medis ini sebenarnya punyanya siapa sih? Punyanya pasien. Ini kan sebenarnya rekam medis ini semua datanya pasien gitu ya. Jadi kalau pasien merasa tidak cukup puas dengan pelayanan rumah sakit tersebut, yang X ingin pindah ke rumah sakit yang lain, atau dia misalkan ingin pindah domisili yang nggak mungkin lagi berobat di rumah sakit itu. Nah, data rekam medis itu apakah boleh pasien bawa pergi atau tidak sebenarnya? Ini yang sering sekali menjadi pertanyaan mahasiswa. Sekarang saya ingin tanya sama kalian dari perspektif kalian sendiri. Rekam medis sifatnya rahasia. Kemudian yang membuat adalah tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit. Diarsip, disimpan oleh rumah sakit, tetapi data itu isi data pasien. Ini sebenarnya apakah boleh pasien itu mengambil haknya? Karena apa yang ada di rekam medis itu adalah hak si pasien. Apakah boleh nggak sih dia bawa pergi rekam medis itu untuk misalkan mencari alternatif tenaga kesehatan yang lain yang bagi dia proper, atau ingin pergi ke luar negeri gitu ya, ingin bawa rekam medisnya, apakah boleh atau tidak? Kira-kira di antara adik-adik di sini ada yang mau memberikan perspektifnya nggak ataupun pendapatnya terkait dengan hal ini? Yang bisa sebutkan nama dan NIM. Permisi Pak, saya izin mengeluarkan pendapat saya. Ya, silakan. Saya Amalia Ayu, NIM 28. Jadi menurut saya kalau untuk pasien membawa pergi rekam medis itu menurut saya nggak boleh ya Pak. Semisal nanti pasiennya mau pindah tempat pengobatan, semisal di luar kota atau di mana, itu nanti mungkin dari rumah sakit akan ada prosedur tersendiri untuk melihat riwayat pengobatan dari pasien tersebut. Begitu Pak, terima kasih. Oke, Amalia 28 ya. Bentar ya, saya ngambil catatan dulu nih. Izin berpendapat, Pak. Ya, angkatan 2020 nih ya. NIM 28. Ya, silakan next. Sudah. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Julio, NIM 19. Jadi menurut saya, apakah kita boleh membawa atau mengambil rekam medis kita untuk berobat keluar? Itu menurut saya sebaiknya untuk rekam medis yang diambil itu dalam bentuk salinannya, Pak. Jadi tidak mutlak semua rekam medisnya diambil, tapi hanya dalam bentuk salinan. Iya. Mungkin setidaknya itu yang perspektif saya, Pak. Terima kasih. Ya. Good. Ada lagi yang mau memberikan izin berpendapat, Pak. Izin berpendapat, Pak. Izin berpendapat, Pak. NIM 2, Pak. NIM 4. Reza, saya minta Reza. Satu lagi. Oke, Pak. Kalau menurut saya sendiri, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur itu, rekam medis itu dapat kita minta sesuai dengan persetujuan dari kita, yaitu pasien, dan ataupun keluarga yang berhak. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, dari 3 pendapat temannya, berarti sudah bisa kita simpulkan ya, berarti adik-adik ini bagus nih perspektifnya ya. Jadi rekam medis secara originalnya ya, itu milik rumah sakit adik-adik. Itu milik rumah sakit. Tetapi rekam medis itu perlu disadari bahwa isinya adalah data informasi dari pasien itu sendiri. Sehingga pasien ini kan berhak terhadap rekam medis, kan gitu secara konsep ya. Kemudian gimana caranya ketika dia tuh ingin membawa rekam medis ini? Saya nggak mau berobat di Indonesia, saya mau ke Singapura, tapi saya pengen tahu apa yang sudah dokter lakukan terhadap saya selama saya menjalankan terapi, kan gitu. Pasien berhak loh dia tahu apa yang tindakan yang telah dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan terhadap dirinya, agar dia bisa melakukan cross check kepada dokter ataupun fasilitas lain kesehatan yang ingin dia datangi gitu. Ya. Nah, karena memang sifatnya rekam medis ini milik rumah sakit, disimpan di arsip rumah sakit,
isinya milik pasien sehingga pasien berhak mendapatkan salinannya, betul adik-adik ya. Jadi ketika pasien ingin mendapatkan isi rekam medis, dia bisa meminta kopinya, tetapi originalnya tetap milik rumah sakit yang tidak boleh keluar dari rumah sakit. Jadi tidak boleh dibuka oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Dokter yang telah selesai menangani pasien yang bersangkutan pun tidak boleh lagi membuka rekam medis itu tanpa memang adanya surat izin permohonan. Kenapa dibuka lagi gitu loh. Ya, nggak boleh sembarangan buka rekam medis ini. Dia tuh akan disimpan di dalam ruangan rekam medis khusus. Nah, jadi mahasiswa-mahasiswa sebelum COVID ini saya selalu kirim mereka ke rumah sakit untuk research ya, untuk TA. Jadi saya kasih tahu dia nih, kalau misalkan rumah sakit nyimpen rekam medik pasien tuh satu ruangan gede itu loh, kayak perpustakaan, ada blok-bloknya gitu loh. Nah, isinya rekam medik semua, ada administratornya yang mengatur, ada komputernya, semua rekam medis itu disimpan berdasarkan urutan ICD-10 namanya ya. Itu semua disimpan oleh rumah sakit. Dia akan musnahkan minimal 5 tahun apabila rekam medik itu tidak dipakai ataupun tidak ada kunjungan lagi sama pasien yang bersangkutan gitu. Ya, bisa dimusnahkan. Tergantung regulasi rumah sakit, minimal 5 tahun, mau disimpan 10 tahun, 15 tahun itu boleh, tergantung daripada rumah sakit itu sendiri secara regulasi ya. Sehingga rekam medis asli itu tidak akan mungkin dibawa pulang sama pasiennya, nggak akan mungkin keluar. Jadi dia akan tetap diarsip di rumah sakit itu sendiri. Kalau misalkan pasien ingin mendapatkan kopinya, maka dia berhak meminta. Ya, kopi komplit rekam medik itu akan bisa dibawa oleh pasiennya dengan pengesahan langsungnya dengan legalisirnya untuk bisa berpindah ke fasilitas layanan kesehatan yang baru. Nah, tapi di zaman yang sudah digital sekarang, medical record atau elektronik rekam medis itu sudah tidak dibutuhkan lagi yang namanya hard copy yang terlalu banyak ya. Semuanya itu terintegrated. Selama dia ingin pindah-pindah misalkan di dalam ruang rumah sakit, itu sebenarnya bisa dikirimkan saja filenya antar rumah sakit. Nanti ada SIM RS yang akan terintegrasi di seluruh Indonesia gitu ya. Semakin berkembangnya zaman, nanti rekam medis itu sifatnya digital, akan bisa diakses lebih mudah bagi mereka yang menangani pasien-pasien itu sendiri. Khususnya di era BPJS ini adik-adik, nanti rekam medis rencananya akan start dari puskesmas sebagai sarana fasilitas kesehatan primer gitu ya, sebagai tempat awalnya ketika ada pasien yang mengalami sakit, nggak langsung ke rumah sakit ya kalau mau di cover oleh BPJS, nggak boleh ke rumah sakit, dia harus ke puskesmas dulu. Kalau puskesmas merasa ini kasusnya cukup berat, kompleks, maka akan dirujuk ke rumah sakit kelas selanjutnya gitu ya, paskes selanjutnya, paskes 2 gitu. Kemudian paskes 3 itu jelas akan membutuhkan rekam medis yang sifatnya digital elektronik ya, daripada nanti rekam medisnya akan pindah itu akan membuat semakin rumit. Depannya akan lebih, kita sudah mengarah ke situ ya. Yang perlu kalian ketahui bahwa rekam medis ini beserta data klinik yang terkandung di dalamnya itu sifatnya rahasia, nggak boleh sembarangan orang. Bahkan kalian sebagai peneliti pun yang nanti penelitian itu akan sangat bermanfaat bagi pasien, nggak boleh sembarangan untuk membuka itu ya. Semuanya ada izin, ada proses ininya, in out pun juga akan dicatat ya. Jadi kalian masuk untuk melihat rekam medik nomor sekian, jam kalian ngambil data itu jam berapa, nanti kalian nyimpan outnya jam berapa gitu ya. Itu pun juga sudah dilengkapi dengan izin dari rumah sakit, ethical clearance yang sudah di approve gitu ya. Agak kompleks ketika ngomongin rekam medik karena sifatnya rahasia. Itu pun kalian akan memberikan pernyataan bahwa data rekam medis yang kalian rekam ataupun yang kalian ambil informasinya untuk research gitu ya, untuk keperluan apapun itu nanti menunjang keilmuan, tidak boleh adanya foto jepret itu, nanti HP nggak boleh ada di dalam ruangan rekam medik itu ya, nggak boleh dijepret, nggak boleh mempublikasikan nama lengkap gitu ya, nggak boleh mempublikasikan alamat, nomor telepon, semua data privasi itu nggak boleh. Nanti ada sanksi hukumnya ketika kalian melanggar itu. Ya itu bukan hal yang krusial. Oke? Jadi kembali ke sifatnya rekam medik yang rahasia, miliknya yang memiliki itu rumah sakit, tetapi kontennya, informasi di dalamnya milik pasien, di mana pasien berhak untuk merequest rekam medik untuk dia bawa ke fasilitas layanan kesehatan yang lain. Jadi nanti kalian ketika memiliki keluarga yang sakit, memiliki keluarga ini, ataupun kalian sendiri yang berobat, kalian berhak kok ingin tahu, misalkan data lab saya ingin tahu, saya ingin mengcopy agar saya pakai konsul ke luar negeri, itu berhak kok kalian minta gitu ya. Jadi pasien juga harus. Nah,
Data klinik, kembali ke data klinik, kira-kira apa sih sebenarnya penggunaan data klinik itu dalam praktek, khususnya di dalam praktek kefarmasian sebagai seorang farmasis, sebagai seorang klien. Ada 5 hal ini saja yang sebenarnya menunjang kenapa kita butuh data. Pertama, untuk mengevaluasi, assessment, menilai itu mengakses ya kesesuaian terapi obat. Terapi obat tuh bisa terkait dengan dosisnya, bisa terkait dengan potensi interaksi obat di dalamnya ya. Reaksi obat yang tidak diinginkan ini sebenarnya sudah sesuai dengan kesesuaian ya. Dosis, interval pemberian, frekuensinya, bentuk sediaannya, gitu kan akan nilai ataupun assessment. Gitu. Misalkan pasien ini dalam kondisi critically ill, diresepkan obat oral, ini kan udah nggak sesuai gitu loh. Bagaimana orang yang tidak sadarkan diri, orang yang sedang tidak dalam kesadaran baik bisa menelan obat gitu loh, sehingga sebenarnya rute oral bukan pilihan, itu nggak sesuai gitu. Pilihlah misalkan sediaan rute parenteral, bisa injeksi intravena, misalkan intramuskular, subkutan, dan lain sebagainya. Nah, dengan dosis seperti apa? Nggak mungkin dosisnya sebesar dosis oral dong, karena dia memang memiliki bioavailabilitas yang lebih besar ketika obat diberikan melalui rute parenteral. Nah, gitu-gitu ya. Jadi menilai, mengassessment kesesuaian terapi obat yang di-requestkan oleh dokter. Jadi dokter yang menentukan terapi, menuliskan permohonan resep, apoteker yang menilai kesesuaian terapi obat itu. Bisa memberikan input berupa rekomendasi, bisa memberikan saran, bisa memberikan alternatif dan solusi terhadap permasalahan yang dijumpai, gitu ya. Kalau sudah diberikan obat ini kepada pasien, data klinik ini juga akan berperan selanjutnya untuk apa? Memonitoring efek terapi ya. Ketika ngomongin monitoring, yang kita lihat di sini adalah efektivitas obat dan efek samping dari obat ini. Ya, nggak jauh-jauh dari efektivitas, efek samping itu yang disebut dengan monitoring efek terapi. Misalkan pasien ini mendapatkan obat anti hipertensi atau obat anti diabetes. Kapan obat ini dikatakan memiliki efektivitas yang baik? Ketika tekanan darah mulai terkontrol, ketika gula mulai terkontrol. Kita lihat efektivitas daripada obat itu. Selanjutnya potensial efek samping obatnya seperti apa? Itu yang disebut dengan monitoring. 2 parameter, saya ulang ya. Parameter ketika berbicara monitoring, kamu harus memonitoring kondisi pasiennya. Apa sih di monitoring? Efektivitas obatnya dan potensi efek samping yang muncul. Misalkan dia mendapatkan obat ACE inhibitor captopril untuk meregulasi tekanan darahnya. Oh, secara efektivitas ini it's work. Captoprilnya bisa memberikan outcome yang baik pada pasiennya berupa penurunan tekanan darah misalnya. Kemudian apakah berakhir sampai situ monitoringnya? Enggak. Ketika tekanan darah terkontrol, belum tentu dia aman dari efek samping. Makanya dievaluasi juga efek sampingnya. Apa efek sampingnya potensial dari ACE inhibitor? Batuk kering misalkan. Maka pasien itu akan diwawancarai, karena akan cari tahu. Bapak, Ibu selama menggunakan captopril ini apakah ada keluhan batuk kering nggak yang kira-kira frekuensinya cukup sering dan mengganggu tidur, mungkin mengganggu aktivitas baik. Oh, belum ada, berarti secara efektivitas dia masih baik, secara efek samping dia masih toleran gitu. Sehingga terapi bisa diteruskan sampai next monitoring, entah itu 2 minggu lagi, entah sebulan lagi. Nah, monitoring terapi obat itu penting untuk bisa melihat outcome daripada terapi ya, efektivitas dan efek samping. Kalau misalkan kalian nggak bisa wawancara sama pasiennya, umumnya perawat akan menganamnesis, akan mewawancara. Perawat akan mewawancara adik-adik ya, keluhan subjektif, keluhan objektif. SOAP itu loh, sudah dapat kan ya? Sudah belajar SOAP belum sama adik-adik? Sabun ini sudah ya? Itu sabun. Ada yang sudah belajar SOAP adik-adik ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. SOAP ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita melakukan assessment terhadap pasien. SOAP ini instrumen adik-adik, alat ataupun tools yang bisa dikerjakan oleh dokter, perawat, apoteker gitu ya. Jadi pertama kali ketemu sama pasien, apa sih keluhan subjektifnya? Pasien merasa pusing, lemas, batuk, diare. Nah, itu subjektif, pasien itu akan di-report. Objektif ini data yang ditunjang. Misalkan dia bilang diare, benar nggak diare gitu loh. Nanti apa data yang menunjang? Misalkan pemeriksaan fesesnya positif bakteri gitu ya. Misalkan dikatakan dia mengalami pusing, tekanan darahnya ternyata tinggi sekali. Nah, itu data objektif yang menunjang keluhan subjektif ini berupa data klinik objektif itu. Asesmen adalah apa yang harus kita lakukan, diagnosisnya apa yang tindakan yang kita akan lakukan nanti, dan kajian evidence-nya. Plan adalah apa tahapan-tahapan untuk bisa melakukan
penanganan dari problem medis pasien ini. Ya, subjektif, keluhan subjektif, data objektif, assessment, penilaian, apa yang akan dilakukan, apa yang akan kita rencanakan sama pasien ini, kemudian plan implementasi daripada masalah-masalah yang dijumpai di assessment. Nah, ini tahapan-tahapannya gitu ya. Perawat, dokter, apoteker melakukan analisis ini ketika ketemu sama pasiennya. Oke, nah kalau misalkan Anda tidak bisa melakukan assessment langsung, bisa dibuka rekam medisnya untuk melihat, oh keluhan subjektif pasien ini sebelumnya saat ketemu dokter apa sih? Buka data rekam medis itu. Nah, di mana data subjektif dan objektif merupakan part ataupun bagian dari data klinik. Ya, sehingga bisa dibuka-buka rekam medisnya untuk mendapatkan rich information. Kalau tidak ada data yang bisa menunjang, kalian bisa buatkan suatu tabel yang namanya FIR, ya, Further Information Required. Jadi apa informasi yang tidak terkandung dalam rekam medis yang kalian butuhkan untuk mengassessment itu dimunculkan di dalam kolom FIR itu untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Informasi ini kalian bisa dapatkan melalui direct observation sama pasien. Sekarang apoteker punya aspek legal untuk VCT, adik-adik. Ya, jadi apoteker klinik, pamklin boleh visit. Boleh visit mandiri, nggak harus bersama dengan dokter. Itu nggak boleh datang pasien side to side, ya, jadi ke bedside gitu ya, jadi bed to bed secara langsung untuk mendapatkan daftar jawaban dari further information required tadi. Kalau rekam medis tersebut kalian nilai tidak cukup komprehensif, maka apoteker yang akan melakukan direct observation. Dapat data itu, celepang ke rekam medis lagi, masukkan lagi ke rekam medis gitu. Jadi apoteker tuh boleh nulis rekam medis berdasarkan hasil VCT-nya dia gitu loh. Sudah boleh ya, sudah legal sekarang. Dulu masih belum ya. Sejak PP 51 2009 itu keluar, apoteker berubah perannya dari yang drug oriented ke pasien oriented. Ya, begitu PLF kemarin kan sudah ada 9 star itu ya. Sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Dewayu di mana seorang apoteker itu zamannya dulu hanya ngurusin obat-obat dan obat, sekarang sudah mulai bergeser paradigmanya. 2009 kita di Indonesia ya, sudah ada aspek legalnya untuk mulai berubah. Jadi kita punya banyak kaki sekarangnya, tidak hanya ngurusin manajerial obat dan bagaimana drug design, bagaimana caranya mendesain obat agar bisa aman, tetapi kita juga ikut serta dalam pasien oriented. Semua yang berbasis obat, kemudian yang berorientasi kepada pasiennya bisa VCT, bisa home care, bisa melakukan monitoring efek samping, monitoring terapi obat, dan lain sebagainya. Langsung ke pasien sudah ada aspek hukum legalnya. Jadi kita boleh VCT, kita boleh konseling tanpa lagi harus izin-izin sana sini gitu loh. Ya, nah zaman dulu, zaman saya waktu kuliah itu, ini kan lagi transisi adik-adik ya. Jadi saya PKP dulu masih ada kayak feedback negatif dari dokter, terutama ini ngapain sih apoteker itu ikut-ikutan buka rekam medis gitu loh. Ngapain? Nah, itu paradigma yang memang masih para tenaga kesehatan belum ketahui ya, tapi seiring berkembangnya zaman ya, sekarang pun sudah mulai welcome. Jadi peran apoteker klinis untuk bisa terlibat langsung sebagai tenaga kesehatan pasien oriented itu sudah mulai diakui oleh oleh banyak nakes loh. Ya. Dokter-dokter muda itu udah mulai mengakui, udah mulai menerima kita sebagai seorang apoteker. Ya, maka dari itu kurikulum pun berubah sejak adanya perubahan paradigma itu, yang dulunya mahasiswa apoteker itu terlalu dalam di bidang saintifik, di bidang industrial gitu ya, bagaimana cara chemical banget atau kimia banget, bagaimana mendesain obat, menciptakan obat, membuat obat biar aman, melakukan quality assurance, memonitoring mulai dari obat itu diproduksi sampai post production gitu ya, sampai ke pharmacovigilance. Sekarang nggak cuma di situ ruang lingkupnya, tapi juga setelah obat itu sudah dipastikan aman, sudah melalui serangkaian research yang hebat-hebat. Nah, sekarang implementasi kepada pasien dan sampai mengawasi obat ini pasti aman, pasti safe pada pasien yang menggunakan obat itu juga bagian dari aspek pekerjaan kefarmasian. Wah, sekarang apoteker itu sangat luas ruang lingkup kerjanya, sangat luas sekali impact-nya di bidang kesehatan gitu ya, sehingga profesi ini sangat diburu gitu ya. Cuman memang terjadi kelemahan. Semakin melebarnya sayap kita, semakin melebarnya kewenangan seorang apoteker, terdapat kelemahan di sistem kurikulum kita, yaitu terlalu luasnya jadinya cakupan pembelajaran kalian ya.
kalian mulai belajar industrial farmasi, mulai dari teknologi sediaan belajar, mulai dari industri obat tradisional ya, bagaimana kita membuat obat dari bahan alam, belajar itu juga. Analisis seperti pekerjaan apoteker di Balai POM ya, mulai dari menganalisis obat, makanan, menjamin obat itu aman, memberikan izin, aspek legal obat ini benar-benar memiliki safe. Nah, itu secara biofarmasetis. Dari aspek klinis itu juga akan harus pelajari. Dan yang sekarang farmasi klinik juga harus didalami gitu ya. Ketika obat diberikan kepada pasien dan memonitoring bagaimana obat ini bekerja pada pasien dan menjamin bahwa pasien ini aman menggunakan obat yang kita rancang itu juga bagian dari pekerjaan apoteker di mana menjadi sangat wide. Jadi mahasiswa impossible untuk bisa menjadi super di semua bidang. Itu yang menjadi titik kelemahan seiring semakin lebarnya ini kita ya, kewenangan kita sebagai seorang apoteker gitu. Oke, kita tahu banyak tetapi tidak mendalam. Ya, ketika memang kita sudah pernah belajar semua hal, dilempar di lapangan, seperti orang kagok, bingung gitu ya, seolah-olah lulusan UNUT itu nggak bisa kerja jadinya di lapangan. Kenapa? Memang nggak fokus pada satu titik. Ya tahu, ini tahu, pernah belajar ini pernah, tahu ini tahu, semua dia tahu, cuma tidak mendalami. Gitu. Sehingga ketika bekerja mulai lagi ngambil beberapa kursus-kursus short course gitu untuk bisa mendalami bidang kerjanya. Nah, cuman kelebihannya ketika kalian sudah bosan kerja di klinik, mau pergi ke industri, misalkan mau jadi formulator masih bisa. Bosan jadi formulator mau pindah ke Balai POM masih bisa gitu ya. Jadi kita bisa pindah-pindah banyak gitu. Itu sebagai kelemahan. Kelebihan kita, tapi di satu sisi memang tidak menjadi dalam. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi kita dan juga oleh ikatan profesi kita gitu ya, karena memang sudah mulai ada wacana untuk membuat apoteker spesialis gitu. Kalau memang mau berkarir di dunia klinik, maka apoteker yang diambil adalah apoteker klinik. Tapi kalau mau di bidang saintifik, mau di bidang formulasi, industrial farmasi, nanti akan mengambil apoteker industri. Nanti izin prakteknya pun akan izin praktek industri, izin praktek klinik. Nggak bisa cross nanti ya. Bagi yang sudah ambil apoteker klinik akan bisa kerja di industri. Kedepannya diwacanakan seperti itu. Cuman sekarang masih alot ya. Masih belum keluar ini. Atau kepastian pasti. Oke, monitoring juga ini ya tadi ya. Salah satu aspek dari monitoring tadi adalah menilai efek sampingnya. Efek samping itu adalah efek yang tidak diinginkan, bisa jadi juga adverse drug reaction yang tidak terkendali, tidak kita ketahui gitu ya. Jadi efek samping dan adverse drug reaction itu berbeda adik-adik ya. Kalau efek samping itu sebenarnya sudah kita duga itu terjadi. Misalkan pemberian obat-obat golongan antihistamin generasi 1 ya, CTM misalkan, itu kan pasti akan menghasilkan respon sedatif. Kita tahu ada efek samping sedatif yang akan muncul pada pasien ini ketika mendapatkan CTM. Itu namanya efek samping. Tetapi ketika adverse drug reaction atau reaksi obat yang tidak diinginkan, obat ini sudah diberikan dengan dosis yang sesuai literatur, dosis lazim sudah. Potensi efek samping pasien ini kecil misalkan dari literatur, tetapi muncul efek samping itu. Misalkan hipersensitivitas. Amoxicillin diberikan dengan dosis lazim 500 mg 3 kali 1. Sudah diberikan dalam jumlah yang sesuai, frekuensi sudah sesuai. Tetapi pasien ini menimbulkan alergi, reaksi alergi berupa kemerahan, bentol-bentol, disuruh sesak nafasnya, nah gitu. Itu yang namanya reaksi obat yang tidak diketahui. Jadi adverse drug reaction adalah part dari unpredictable efek yang tidak kita inginkan ya. Tidak bisa kita prediksi, itu namanya adverse drug reaction. Tapi kalau efek samping sudah kita prediksi, kejadiannya itu kalaupun terjadi benar kita sudah mengantisipasi hal-hal yang dilakukan. Contoh misalkan ketika CTM kita sudah tahu efek sampingnya berupa sedatif, maka mereka yang diresepkan CTM kita rekomendasikan untuk ambil cuti dulu. Atau kalau mau bekerja jangan menggunakan alat berat, jangan mengendarai kendaraan secara ini karena akan mengurangi konsentrasi dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, ini juga toksisitas juga part dari evaluasi efek samping. Efek samping ini bisa berupa suatu hal yang tidak merugikan tetapi bisa mengganggu kualitas, bisa unpredictable, problem yang bisa mengancam jiwa yang disebut dengan adverse drug reaction, atau bisa menimbulkan efek toksik yang bisa membuat kejadian fatal pada pasien. Ya, ini bagian dari monitoring juga nih mengenai toksisitas obat. Dan yang terakhir ini adalah inappropriate adherence. Jadi memang kepatuhan minum obat itu juga menjadi problem-problem yang cukup krusial sekali ya. Karena ketika memang sudah
dibuat oleh dokter untuk terapi dengan baik, dengan obat-obat terbaik gitu ya, dan diawasi semua oleh apoteker safety penggunaan obat itu, apa gunanya ketika pasien memang tidak taat dengan apa yang sudah ditentukan regimen terapinya gitu. Nah, sehingga apoteker yang punya pekerjaan nih, bagaimana caranya menjamin agar pasien yang ada di rumah menjalankan terapi dengan rawat jalan itu memang patuh akan terapinya. Gimana cara memastikan agar dia bisa menggunakan obat itu pagi satu, siang satu, malam satu. Nah, itu adalah salah satu tugas seorang apoteker dalam salah satu pemantauan terapi obat ya. Karena kita bisa miss ataupun kita bisa kecolongan. Ini obat sudah sesuai, evidence-nya bagus, frekuensi pemberiannya bagus, efek sampingnya tidak terlalu banyak dilaporkan. Tapi kenapa tidak terkontrol kondisi penyakit pasien gitu? Ternyata obatnya nggak diminum gitu. Ataupun diminum hanya kalau ingat aja gitu. Yang paling sering terjadi masalah sosial ya, jadi support system di sosial, farmasi sosial itu salah satu kontributor yang menyebabkan kegagalan terapi. Ini saya sudah riset banyak dengan kakak-kakak tingkat kalian. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang apoteker untuk meningkatkan adherence, untuk bisa membantu pasien untuk meningkatkan kepatuhan gitu ya. Saya banyak riset tentang ini dan sudah banyak juga dipublikasi gitu ya. Memang yang paling isu-isu terkini untuk bisa meningkatkan itu adalah telemedicine adik-adik ya. Telemedicine, memanfaatkan digital, aplikasi digital untuk bisa mereminding ataupun medication reminder gitu ya. Untuk bisa meningkatkan ini, saya kasih contoh ya. Kemarin saya membuat suatu kajian sistematis terkait tentang apakah benar mengingat medicine reminder itu loh, pengingat minum obat itu benar-benar bisa menyebabkan pasien itu menjadi compliance, menjadi taat akan terapinya. Nah, karena saking banyaknya problem masalah namanya itu ketidakpatuhan terapi gitu ya. Kanan daripada medication reminder berbasis SMS, aplikasi pengingat minum obat, telemedicine, benar nggak sih akan meningkatkan compliance atau adherence kepatuhan minum obat? Nah, ini riset kami nih. Saya ketua timnya nih ya, saya ketua timnya untuk bisa melihat. Jadi ini salah satu dasar yang bisa memperkuat bahwa sebenarnya nih kita bisa lihat hasil. Nah, kita bisa lihat nih, signifikan loh adik-adik ternyata intervention. Jadi mereka yang mendapatkan mereka yang mendapatkan intervensi berupa medication reminder, berupa SMS misalkan ya, atau berupa intervensi aplikasi medical reminder, telemedicine yang automatically mesin yang memberikan SMS kah, bisa memberikan WA blast kah kepada mereka untuk minum obat sesuai untuk obat-obat geriatri khususnya ya, bagi mereka yang geriatri ataupun lanjut usia, ternyata memang menghasilkan kepatuhan yang meningkat. Jadi keberhasilan terapi meningkat karena geriatri ini menjadi ingat menggunakan obat. Cuman memang menjadi beberapa problem itu adalah ketika pasien geriatri ini tidak mendapatkan support system yang baik, artinya tidak ada pendamping minum obat seperti keluarganya nggak ada, yang gitu akan menjadi masalah bagi mereka yang tidak melek teknologi gitu ya. Ini geriatri responden kami itu usianya di atas 60 tahun semua. Ya, jadi hasil riset ini memberikan gambaran bahwa kontribusi ataupun campur tangan teknologi di era digital ini juga berpengaruh terhadap sektor kesehatan, khususnya untuk mengincrease kepatuhan dan besar. Ya, ini merupakan salah satu sektor yang penting juga kita notes, karena percuma kita mengakses semua ini kalau pasiennya nggak patuh sama obat. Ya, ngomongin kepatuhan, kalau ngomongin bahasa Inggrisnya kan ada yang namanya compliance, ada yang adherence. Ada yang tahu bedanya nggak antara compliance dan adherence? Nah, perspektif kalian saja kalau misalkan pernah dengar nih, ada sih kepatuhan minum obat tuh yang bilang compliance, ada yang bilang adherence. Nah, kira-kira bedanya apa sih? Nanti cari sendiri ya. Kalau nggak ketemu nanti baru saya kasih tahu. Next. Data klinik. Nah, data klinik
tanda-tanda vital laboratorium dan radiologi, pemeriksaan radiologi, ini semua masuk dalam data klinik. Akan kita bahas dalam kuliah hari ini adalah ini, tanda-tanda vital dan laboratorium. Radiologinya kita pending dulu ya, karena nggak cukup waktu saya ini jelasin radiologi, kan cukup kompleks, cukup banyak. Seperti janji saya yang tadi di awal kuliah, kita akan membahas spesifik yang paling sering kita jumpai di lapangan, ya, tanda-tanda vital dan laboratorium. Tanda-tanda vital ini apa sih? Tekanan darah, nadi atau heart rate, laju nafas atau respiratory rate, suhu tubuh, dan tingkat kesadaran pasien yang dinilai dengan menggunakan instrumen Glasgow Coma Scale. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 tanda-tanda vital, ada yang belum diketahui atau belum pernah didengar? Umumnya tanda-tanda vital ini pemeriksaan yang non-invasif adik-adik ya, tidak menyakiti pasien. Cek tekanan darah enggak, ngecek nadi enggak menyakiti, ngecek laju nafas tidak menyakiti, ngecek tingkat kesadaran suhu tubuh tidak menyakiti. Ya, ini data penunjang di awal untuk bisa kita gunakan menilai apakah memang obat ataupun terapi yang dijalankan sama pasien ini sudah goal atau belum. Secara efektivitas apakah dia sudah baik atau belum. Atau saya balik pertanyaannya, ada yang sudah tahu nggak dari semua ini? Berikan saya penjelasan terkait dengan tekanan darah, nadi, dan pernafasan, suhu tubuh, dan Glasgow Coma Scale ataupun tingkat kesadaran. Dari 5 ini jelaskan mana yang sudah kalian tahu. Berikan nama dan NIM bagi yang bisa. Saya cek kontraknya tadi ada nilai ini ya, nilai keaktifan juga ya. Jadi diskusi selama di kelas juga salah satu aspek yang dinilai ya dalam pembelajaran ya. Sehingga kita sharing, kita akan banyak berdiskusi biar nggak satu arah. Silakan adik-adik bagi yang tahu. Ya silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi salah satu tanda-tanda vital yang saya ketahui yaitu suhu tubuh, yang dimana suhu tubuh itu merupakan suatu pertanda vital dari seorang pasien. Jadi suhu tubuh normal itu berkisar di antara 36,3 hingga 37,7. Jadi suhu tubuh juga menunjukkan bagaimana kondisi pasien, apakah dia memiliki suhu tubuh normal atau di bawah atau di atas, gitu tuh Pak. Ya, betul. Jadi pasien begitu masuk rumah sakit, masuk klinik, tanda-tanda vital adalah pemeriksaan awal sambil menganamnesis ya, sambil wawancara, sambil melakukan observasi, dokternya, perawatnya pasti ngecek tanda-tanda vital ya. Dokternya sambil ngajak ngobrol, perawatnya mulai Nancy ngecek nadi. Kadang-kadang Nancy nadi itu bisa dicek dengan satu alat aja ya, tensimeter digital ya, sphygmomanometer digital. Jadi heart rate dan nadi sudah bisa dicek ya, respiratory rate, suhu tadi udah betul ya pakai termometer aja. Ini demam atau hipotermi nih pasiennya atau normal lah. Nah, yuk, ada lagi enggak? Izin berpendapat. Izin berpendapat. NIM 4. Armida. Iya Pak. Armida. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjelaskan mengenai tekanan darah Pak, karena sepengetahuan saya itu tekanan darah. Jadi salah satu pengecekan TTC atau tanda-tanda vital itu adalah pengecekan tekanan darah, di mana biasanya kalau tekanan darah normal itu adalah hitungannya 120/80 mm Hg Pak. Jadi selain pengecekan suhu tubuh, jadi tekanan darah itu juga butuh dicek juga Pak. Betul. Tekanan darah untuk itu udah parameter tanda-tanda vital yang wajib cek selalu yang orang melakukan pemeriksaan kesehatan. Tekanan darah salah satu prediktornya ya, apakah dia dalam kondisi hipertensi, prehipertensi atau hipotensi gitu. Ya, nanti nilai-nilainya kan sudah tahu ya, 120/80 merupakan nilai normalnya, 120/30 itu prehipertensi, di atas 130 itu udah grade 1, di atas 160 udah grade 2, di bawah 100 itu udah dikatakan hipotensi, yang gitu-gitu nanti belajar di farmakoterapi ya. Yang dalam konteks data klinik ini, tensi itu bagian dari tanda-tanda vital yang wajib dievaluasi. Yuk, nadi sekarang apa di bedanya? Nadi sama tensi. NIM 3. 20.
4, Pak. 3 NIM izin 4, Pak. berpendapat, Pak. NIM Ya, 3 izin berpendapat. nih. NIM Ini 20, Pak. ayo. Baik, Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Nikita Ina Pratiwi NIM 3. Jadi di sini saya ingin berpendapat mengenai heart rate, Pak, atau nadi. Ini Pak, jadi ukuran nadi atau heart rate itu adalah salah satu indikasi bahwa jantung itu bekerja dengan baik atau tidak. Di mana denyut nadi ini itu adalah ukuran untuk mengetahui beberapa kali sih pembuluh darah arteri itu mengembang atau berkontraksi dalam 1 menit. Dan untuk normalnya itu adalah 60 sampai 100 kali per menitnya, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Good. Ya betul ya. Nadi atau heart rate ini sebenarnya secara langsung kalau pembuluh darah itu tidak langsung ya. Jadi nadi atau heart rate itu menggambarkan cardiac output. Reguler apa sebenarnya jantung ini sedang berdetak gitu ya. Secara normal jantung kita itu memompa 80 kali ya, 70 sampai 80 kali per menit. Lebih dari itu namanya takikardi, jantungnya berdebar. Dia habis naik tangga, lari-lari gitu ya. Kondisi hipoksia gitu, anemia itu pasti akan ditemukannya takikardi, jantungnya berdetak lebih kencang dari yang seharusnya. Atau ada juga yang bradikardi. Bradikardi itu yang lebih rendah. Nah, ini hati-hati, dia akan lebih lesu, lemes, ya. Tensinya cenderung akan lebih rendah. Nah, ada kolerasinya dengan tekanan darah. Kalau tekanan darah itu ada mengukur tekanan darah arteri saat kontraksi, saat jantung kontraksi atau afterload, dan saat dia relaksasi itu preload. Kalau nadi mengukur cardiac output, seberapa sering jantung itu berdenyut. Nah, sekarang respiratory rate satu lagi. Izin berpendapat, Pak. NIM 2, Pak. Tekan NIM 4. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Jadi saya izin untuk menjelaskan yang laju pernafasan. Ya, suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar, silakan, Komang. Ya, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laju pernafasan atau RR, di mana laju pernafasan ini merupakan salah satu tanda-tanda vital. Nah, jadi di mana laju pernafasan ini biasanya dihitung dari jumlah napas yang dilakukan per menitnya. Nah, jumlah napas normal dewasa atau remaja yang normal itu biasanya 12 sampai 20 kali per menit. Nah, tujuan dari tes ini itu biasanya untuk mengetahui kondisi pasien apakah dia mengalami riwayat asma atau sesak seperti itu. Jadi, caranya menghitung laju pernafasan itu biasanya pakai timer atau pengukur waktu, terus dengan posisi yang rileks atau mungkin sambil tiduran begitu, Pak. Nanti diukur selama nanti disetel time-nya selama 1 menit. Nah, terus kalau misalkan dia waktunya dangkal atau misalkan kurang dari 12 menit atau kurang dari 12 menit berarti pasien tersebut memiliki riwayat asma atau sesak seperti itu. Terima kasih, Pak. Mohon maaf apabila salah. Sekian. Jelas sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari yang sudah dibahas, tekanan darah, nadi, laju pernafasan, dan suhu tubuh, ini dikatakan tanda-tanda vital karena ini yang menunjang kehidupan manusia secara vitality-nya gitu loh ya. Jadi ketika memang terjadinya abnormalitas dari parameter-parameter ini, pasien juga akan berisiko mengalami kematian gitu loh. Tekanan darah terlalu tinggi, pecah darahnya meninggal, hipotensi meninggal mendadak. Jantung berdebar ataupun gangguan kardio dan vaskuler itu juga merupakan penunjang vital daripada kehidupan manusia ya. Nafas juga ya, laju pernafasan ini menilai apakah paru-paru ini masih beroperasi dengan baik atau tidak ya. Apakah total lung capacity-nya masih bagus atau tidak. Karena ketika terjadinya obstruksi ataupun penyempitan bronchus, ini akan terjadi peningkatan respiratory rate. Pasien akan tersengal-sengal dia sebagai upaya untuk meningkatkan intake oksigen agar nggak hipoksia gitu. Ya, jadi dia tersengal-sengal atau enggak nih? Nah, bisa diukur dari lebihnya dari 20 kali per menit. Secara normal memang manusia tersebut bernafas 12 sampai 22 sebenarnya, 22 kali per menit itu dikatakan normal. Lebih dari itu dikatakan lebih cepat, lebih lambat juga berbahaya. Kalau lebih lambat laju pernafasannya cenderung pasien kita akan mengalami kondisi koma, ya, kondisi yang deep sleep banget menuju koma gitu. Makanya ini parameter yang monitoringnya setiap hari lebih tinggi frekuensinya, bisa 4 sampai 5 kali sehari. Coba aja cek rekam medis ya. Tensi bagi mereka yang diukur bagi mereka yang rawat inap
tensi, tekanan darah, tensi nadi, laju pernafasan, suhu tubuh dan GCS diukur 4 sampai 5 kali sehari untuk memonitoring kondisi vitality dari pasien. Ya, GCS ada yang sudah tahu? NIM 11 izin, Pak. Pak, NIM 100. 2096 Pak. 11, Pak. 68, Pak. Ya, 100, Pak. 11. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau tingkat kesadaran ini biasa, setahu saya itu kan kayak di film-film jika pasiennya ini masuk UGD biasanya itu akan ditanyain dulu apakah biasanya ditanya dulu namanya siapa untuk mengecek apakah kemampuan bicaranya masih baik, kemudian akan diperiksa matanya gimana, kemudian kemampuan bicaranya seperti apa. Hal-hal ini diperiksa untuk mengetahui tingkat kesadaran dari pasien tersebut, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Tingkat kesadaran pun juga harus dievaluasi, tapi memang secara frekuensi tidak serutin ataupun tidak sesering dari 4 tanda-tanda vital yang lainnya gitu ya. GCS adalah instrumen. GCS itu alat untuk menilai tingkat kesadaran. Seperti yang sudah disebutkan, dijelaskan tadi. Parameter ketika GCS itu memaparkan, nih, gue punya instrumen namanya Glasgow Coma Scale, karena University of Glasgow yang mengembangkan instrumen ini ya, untuk bisa menilai ini pasien dalam kondisi sadar, setengah sadar, atau sama sekali tidak sadar gitu loh ya. Nah, kalau misalkan kalian melihat GCS 456, ini artinya pasien dalam kondisi kesadaran yang sangat baik. Ya, bagi mereka yang habis kena stroke, post-stroke, atau habis kena shock, sepsis misalkan, atau habis kena infark miokard, serangan jantung, nah, itu pasti GCS selalu menjadi parameter tanda-tanda vital yang muncul di rekam medis untuk dilihat ya. Bagaimana perkembangan GCS-nya pun bisa kalian lihat dari rekam medis gitu loh adik-adik. Ya, nah misalkan kalian ingin meneliti nanti ke depannya, saya ingin tahu obat-obat stroke misalkan apa, pengencer darah trombolitik mempengaruhi GCS-nya berapa lama. Jadi bisa diobservasi perkembangan GCS itu ya, dari yang misalkan 2, 3, 4 atau 1, 1, 1, nah gitu-gitu ya. Nih hati-hati nih. Xavier ketika nilai total skornya, total skor antara eye opening, verbal response, and motoric response itu 3 sampai 8. Ini kesadarannya Xavier. Dalam tanda kutip ini dia kondisi yang sangat tidak sadar pasien ini. Harus segera ditunjang untuk bisa ininya, untuk bisa dibuat dia menjadi baik ya. Jadi upaya daripada dokter itu untuk mengkonvert ataupun mengkonversi kondisi severity kesadaran ini menjadi kondisi mild. Nanti yang paling baik 456 ya. GCS 456 itulah kondisi kesadaran yang paling baik. Selebihnya mengikuti dari ya, bisa sedang, bisa sih. Namanya Glasgow Coma. Ini tanda-tanda vital. Ya, selanjutnya baru kita ngomongin laboratorium dan interpretasinya. Nah, paling sering akan kalian jumpai selama kalian atau terapi obat pada pasien yang sedang menjalani terapi, khususnya bagi mereka yang pulang dengan obat penyakit kronis gitu ya, diabetes, hipertensi, hiperkolesterolemia, asam urat, osteoartritis, jantung gitu-gitu ya, penyakit kronis, semua pasti akan dilakukannya pemantauan data klinik berupa laboratorium. Apa saja pemeriksaannya yang dilakukan? Nah, ini aja yang paling sering saya kasih ini ya. Mulai dari sampel darah, plasma, rumah, gitu. Ada yang tahu bedanya nggak sih? Bagian dari darah. Whole blood, plasma, rum. Ada yang tahu bedanya nggak dari yang nomor 1 ini? Cek data lab yang paling sering adalah data darah. Darah ini ada yang ambil, ada yang cuma plasma yang diambil, ada yang cuma serum yang diambil. Ada student nggak yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan sampel? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Saya Asia NIM 2, mohon maaf sebelumnya jawaban saya salah, Pak. Kalau setahu saya, kalau misalnya plasma ini mengandung fibrinogen, sedangkan serum itu enggak. Karena serum itu berasal dari darah yang udah beku gitu, Pak. Kalau misalnya darah utuh atau whole blood itu terdiri dari sel dan plasma, seperti darah yang ada dalam tubuh, Pak. Ya, lihat. Saya coba luruskan lagi sedikit saja.
Ketika bilangnya yang diambil adalah whole blood, yang diambil artinya komponen makro dan mikro daripada darah itu sendiri. Darah itu terdiri dari komponen dengan makro molekul gitu ya, yang komponen beratnya yaitu sel-sel darah itu sendiri, sel-sel darah, faktor-faktor pembekuan darah, protein plasma itu yang memberikan kontribusi ini apa namanya itu sebagai komponen yang berat makromolekul. Ya, mikromolekul itu apa? Trace elemennya ada elektrolit ya, ada kalium, natrium, klorida, kalsium yang larut di dalam air. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin darah kita itu ada komponen yang berat, ada komponen airnya gitu. Dia akan bercampur, bermix sebagai bentuk suspensi di dalam sirkulasi sistemik. Tetapi ketika darah dikeluarkan, whole blood dikeluarkan, didiamkan di suhu, maka akan terpisah dia. Jadi komponen-komponen yang memiliki bobot molekul yang lebih besar akan berada di bawah, yang namanya paletnya, supernatan, ini namanya plasma. Ya, plasma ini terdiri dari air, cairannya, air itu plasma ya, air beserta trace elemen. Trace elemen itu ada elektrolitnya, ada nutrisinya, ada faktor-faktor koagulasinya. Ya, ketika plasma ini saja yang diambil, kemudian dikasih heparin, ataupun dikasih faktor-faktor pembekuan darah, anti pembekuan darah, atau diekstraksi agar tidak ada faktor koagulasinya, disebut dengan serum. Serum itu adalah plasma yang telah dihilangkan faktor-faktor koagulasinya. Apa saja faktor-faktor koagulasi itu? Platelet atau trombosit, kalau misalkan dulu waktu SMA ya trombosit. Trombosit itu untuk membekukan darah nggak kerja sendiri adik-adik. Trombosit atau platelet itu bekerja sama dengan faktor koagulasi, ada faktor 10A, ada faktor 7, faktor 7A, ada fibrinogen dan gitu-gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, itu ketika dinonaktifkan ataupun diekstrak, dibawa keluar, ataupun tidak tidak dilibatkan, ataupun plasma yang murni dari bebas dari faktor-faktor koagulasi tersebut disebut dengan serum. Ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Apa yang sebenarnya ingin diperiksa? Kalau ngomongin darah lengkap, yang diperiksa semuanya, whole blood juga diperiksa, plasma diperiksa, serum gitu. Ya. Apa saja nanti pemeriksaan dari darah lengkap itu akan saya jelaskan setelah slide ini. Kita next dulu jenis spesimen yang lainnya. Di samping spesimen darah, ada spesimen urin. Nah, nomor 2 ini adalah top yang kedua. Top 1-nya adalah pasti dia punya pemeriksaan darah. Kalau mau ngecek kolesterol, ngecek gula, pasti gula darah, kolesterol darah, kreatinin darah, gitu-gitu ya. Darah bintangnya, topnya pasti kalau ngecek lab itu pasti darah diambil. Yang kedua, top 2-nya adalah urin. Untuk urinalisis itu loh, untuk ngecek urinnya dalam kondisi seperti apa. Ini merupakan salah satu spesimen laboratorium juga yang paling sering diambil. Nomor 2 setelah darah. Nah, nomor 3 ini baru pada kasus-kasus yang spesifik. Ya, ngecek dahak atau sputum bagi mereka yang memang suspek terkena TB ataupun pneumonia gitu ya, diambil sputumnya ataupun dahak untuk mengecek ada nggak lower respiratory infection pada pasien itu ya. Cairan otak untuk ngecek meningitisnya, asites bagi mereka yang memiliki problem liver, cairan pleura bagi mereka yang memiliki problem pneumonia, komplikasi ginjal dan juga jantung gitu ya. Cairan sendi bagi mereka yang memiliki problem osteoartritis, push bagi mereka infeksi swab. Nah ya ini swab nasofaring kayak gini-gini kan untuk mereka yang untuk ngecek nih positif COVID atau enggak ya. Jadi ambil juga sampel itu. Luka misalkan abses pada luka diabetes itu juga bisa dicek ya. Jadi others ini adalah pemeriksaan penunjang untuk yang lebih spesimen yang spesifik penyakitnya. Tapi kalau penyakitnya apapun penyakitnya dicek laboratoriumnya adalah nomor 2 ini ya. Mau dia diabetes, hipertensi, apapun pasti screening daripada awal darah itu adalah pemeriksaan darah dan urin. Mau general check up pun pasti darah dan urin. Kita dalam kondisi sehat walafiat nih nggak ada penyakit apapun, tapi kan wajib GCU setiap tahun 1 kali gitu ya. Sama bagi adik-adik yang pola hidupnya tidak baik ya, saya sangat sarankan lakukan general check up setahun sekali adik-adik. Luangkan waktu untuk ngecek darah dan urin lengkap, untuk ngecek kolesterolnya, ngecek gulanya, ngecek asam uratnya gitu-gitu ya. Wajib dicek sebagai upaya prevention ataupun pencegahan terhadap penyakit metabolisme ya, di samping olahraga dan juga menjaga asupan nutrisi dan makanan yang ada. Jangan salah adik-adik ya. Banyak sekali pasien yang umurnya baru 22 tahun, 23 tahun udah gagal ginjal. Ya, dari histori wawancara sebelumnya kenapa dia bisa seperti itu? Ini memang nggak suka minum air putih.
Dia tuh sukanya punya rasa-rasa yang pokoknya begitu yang haus sebenarnya teh kotak, teh botol foto, fruity gitu, Coca-Cola, tak mau sekalipun selama periode remaja dia. Katakan saja sekarang. Jadi jangan salah gagal ginjal, diabetes, hiperkolesterol. Kita hanya menyerang mereka yang bariatrik, sedikit bergeser sedikit itu. Usia kalian sudah mulai tertetek loh, kalian adik-adik. Dari itu saya sangat menyarankan kalian melakukan general check-up 1 kali setahun, ya, untuk memonitoring. Ketika memang ada problem metabolic syndrome, itu kan bisa atasi dari awal, soalnya progresivitas penyakit bisa tekan sedikit. Ya. Sebelum masuk ke pemeriksaan lebih detail terkait dengan sampel-sampel biologi tersebut, ada cara nih untuk menentukan apakah data ini ataupun hasilnya normal. Ada 2 jenis pendekatan yang digunakan, yaitu nilai range dan nilai cut-off. Ada nilai range, ada nilai cut. Nilai range itu adalah nilai ketika ada rujukan nih. Kemudiannya maka kita menentukan 12 sampai 17. Pada range itu kita akan mengambil dari range itu juga sebagai bantuan. Dua-duanya bisa dipakai ya. Suatu nilai acuan yang menggunakan pada bahasa cukup ini panjang dengan data epidemiologi yang panjang itu ya, di mana nilai apa itu sebagai pasti pengetahuan yang mengalami kondisi ini. Kalau misalkan benar dia nilai 2 jam selama sebenarnya ada 200 orang dengan normal ada kondisi toleransi yang selain itu tidak bukan mencapai bulan-bulan yang luas yang jauh-jauh itu sebenarnya mungkin membuat bulan-bulan sel jika beredar di menggunakan luar sedang kondisi ketika ada nilai-nilai kedua itu bisa beda-beda mana kondisi yang toleransi besar tes mana yang warna merah di atas 200. Ketika dia alami baik ya naik lalu bagus memberikan barang ini abnormal ini normal tidak untuk rata-rata yang diagnosis karena untuk yang diagnosis ada parameter yang diperhatikan ya data ini adalah salah satu parameter saja itu kalau menganalisis dan seperti biologi vital anamnesis dan kemudian hasil olahraga contoh itu ya nanti kalau di bawah dia hanya ya kalau di atas ini dikatakan dia ada satu bentuk saja hanya toleransi puasa sebabkan resistensi urin main belum dia nah kalau dua ini semua ada nilai bahasa diagnosis ditambah ada saking semen dicocokkan pada pasiennya jadi mengalami haus terus mengalami lapar bersama-sama yang dibawa akan terus pada dalam keputusan diagnosis. Diagnosis hanya boleh dilakukan oleh dokter aja. Kita sebagai apoteker tidak boleh mendiagnosis, tetapi how the physician diagnose nice to know. Kita boleh tahu seperti apa dokter mendiagnosis, tetapi kita tidak berhak ataupun tidak memiliki kewenangan untuk mendiagnosis. Nah, satu lagi parameter kaitan dengan data laboratorium untuk memeriksa dari spesimen biologis lainnya. Sering sekali mendapatkan paradigma bahwa sudah turun nih tekanan darah kita sudah turun kolesterol itu. Nah, sebenarnya kapan sih dikatakan turun cara bermakna gitu ya? Jadi misalkan contoh nih kolesterol sebelumnya pasiennya 400 mg sudah diet, sudah olahraga, ternyata 3 bulan berikutnya dicek 38 turun 20 mg per desiliter. Apakah secara klinik ini bermakna? Ini menjadi kajian selanjutnya. Nah, ternyata untuk bisa melihat apakah 20 mg ini bermakna klinik terhadap kesehatan dia, yang digunakan sebagai acuan ini presisi tes kolesterolnya sendiri ataupun standar deviasinya, errornya.
setiap laboratorium, setiap alat ataupun instrumen yang digunakan untuk menganalisis suatu produk biologis itu pasti ada standar errornya, pasti ada biasnya, pasti ada potensi kesalahannya. Ya, tidak mungkin itu sempurna 100%, pasti ada galaknya, ada faktor pengganggu yang menyebabkan adanya nggak akurat. Plus minusnya ya, berapa persen yang bisa ditolerir. Ya, contoh untuk suatu laboratorium, investasi ataupun keakuratan data itu adalah 15 mg plus minus. Ya, jadi kalau misalkan di awalnya 410, ini bisa jadi 415 atau 380 gitu. Kondisi yang sebenarnya pada pasien ada toleransi error gitu ya. Nah, sekarang apakah 385 mengalami penurunan signifikan? Jawabannya tidak. Kapan dikatakan signifikan lab itu turun? Ketika 3 kali standar errornya, baru kita dikatakan dia memiliki kondisi yang turun secara klinik bermakna. Ya, misalnya error sudah 3 kali 15 45, dia turun 45 dari 400 menuju 365, baru dikatakan mengalami penurunan kolesterol. Sehingga kondisi pasien ini tidak cukup dengan olahraga dan diet saja, dia harus mendapatkan obat anti kolesterol gitu ya, untuk bisa mendapatkan hasil. Ya, itu salah satu cara ataupun paradigma. Tidak hanya untuk kolesterolnya, semua sih, data kalium, data natrium, elektrolit, semua gula, dan seperti itu 3 kali daripada standar. Jadi kalau sangatnya semakin besar galaknya, maka semakin besar rentangnya untuk kita memproyeksikan kondisi yang benar pada pasien ini, apakah penurunan atau peningkatannya terjadi secara signifikan. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung di open mic saja atau tinggalkan pertanyaan kalian di kolom chat ya, agar tidak terlalu berlarut-larut nanti. Karena saya lupa memberikan pertanyaan. Sekarang kita akan masuk ke konsep pemeriksaan darah, kemudian dan spesimen biologis lainnya. Ya, kita lanjut. Pemeriksaan darah atau hematologi kerennya, ngomongin pemeriksaan darah. Dikatakan apa namanya itu? Sama ada pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi itu terdiri dari darah lengkap nih paling-palingnya. Ini yang wajib kalian tahu aja ya. Nggak mau ngecekin semua. Sekali parameter yang memang bilangnya gitu ya, itu bisa dipelajari dari 2 dibutuhkan, tapi yang umum yang wajib sering dijumpai di lapangan itu yang saya sampaikan hari ini, hemoglobin. Ya, semua sudah kenal hemoglobin, semua sudah tahu iklan hemoglobin seperti apa yang terjadi ketika hemoglobin rendah, apa yang terjadi pada hemoglobin terlalu tinggi. Kita ada yang bisa memberikan pendapatnya. Ada pertanyaan masuk nih, ambil juga pertanyaan. Jadi radiasi untuk contoh 3 bulan tadi, kalau kurang dari 3 bulan pengobatannya gimana? Apakah sama dengan pengobatan pada? Gini ya dari standar radiasi 3 kali itu merupakan pakemnya. Dalam artian itu kondisi baseline-nya ya. Mau kolesterol kan kita baru bisa observasi 3 bulan untuk melihat apakah terjadi penurunan yang bermakna ya. Kolesterol tidak sedinamis gula. Ya, kalau gula itu sangat berimpact terhadap pola kita mengintake glukosa. Kalau gula, hitungan jam, hitungan hari itu kita bisa mengevaluasi improvementnya. Sehingga 3 kali standar radiasi di situ berdasarkan hari kita gula. Tetapi kalau kolesterol tidak, karena kolesterol itu baru kita bisa lihat progres penurunannya, progres tingkat itu 3 kali kita 3 bulan kita menjalani kehidupan kita sebagai ini orang normal gitu ya. 3 bulan baru kelihatan perbedaannya. Kolesterol itu tidak sedinamis gula. Jadi kolesterol sekarang ini besok glukosa pasti tinggi juga. Mau minum pasti sekalipun besok hari-2 itu masih tinggi adik-adik.
Jadi kondisi homeostatis yang menggambarkan dia turun kolesterol namanya kolesterol total, HDL, LDL, triglycerid baru akan menghasilkan hasil yang akurat dengan progresivitas pengobatan yang baik selama 3 bulan. Ini memang kolesterol itu nggak dicek tiap waktu, tiap saat seperti gula. Gula dinamis. Gula bergantung daripada dosis besar dosis obat yang kita gunakan. Apalagi kalau pakai insulin itu sangat berpengaruh terhadap gula, sehingga gula tersebut ada gula sewaktu, ada 2 jam setelah makan, ada berat yang setiap hari bisa dievaluasi perubahannya itu. Kita tidak perlu sedang biasa ya. Dari hitungan alat itu. Ya, kalau pakai aku cek yang menggunakan River itu jelas karena biasanya lepasan adik-adik. Ya, kalau kita sampai 40-50 mg per liter bedanya. Ya. Beda dengan yang laboratorium. Kalau di lab yang terdaftar ISO kecil pasti ini yang SD-nya. Ya, karena jadi acuan 3 bulan 5 bulan itu sudah tergantung daripada faktor fisiologi dari penyakit. Ya, yuk hemoglobin silakan adik-adik. Izin menjawab, Pak. Siapa ya? Siapa tadi yang jawab? Hemoglobin. Ini Pak izin menjawab. Ya, silakan. Jadi setahu saya hemoglobin itu merupakan salah satu komponen yang ada dalam sel darah merah, di mana dia sangat berperan dalam meningkatkan oksigen seperti itu, Pak. Jadi apabila tubuh itu kekurangan hemoglobin atau hemoglobinnya rendah itu dapat menyebabkan anemia, Pak. Sedangkan kalau hemoglobin tinggi itu biasanya terjadi akibat dari oksigen yang turun dalam kadar darah, Pak, seperti itu. Terima kasih. Saya hemoglobin saya bahas hemoglobin sebagai pemeriksaan darah. Saya mau jawab pertanyaan dari kolom chat. Tadi menjelaskan rekam medis memang biasa diambil oleh pasien yang tidak mengalaminya, namun jika pasien tidak menerima hasilnya, boleh nggak dikasih hasilnya? Tidak boleh ada dia ya. Asli hanya boleh disimpan dan digunakan dimusnahkan oleh rumah sakit tempat dia berobat. Pasien hanya berhak mendapatkan salinannya. Ya, undang-undang sudah membunyikan bahwa rekam medis di rumah sakit, tapi sisi dalam konten ataupun yang jadi dari rekam medis itu memang hak dari para pasien, sehingga memang memberikan salinannya adalah salah satu solusinya. Aslinya originalnya nggak boleh dikasih. Ya, itu memang sudah undang-undang. Rumah sakit pun memiliki memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan rekam medis. Rekam medis bukan barang sembarangan yang boleh dipamer, boleh dipakai oleh tidak. Rumah sakit pun ketat. Ada orang-orang yang tidak berkepentingan untuk membuka itu. Ya, ada kode etik yang harus dimiliki oleh staf rumah sakit sekalipun ya. Jadi mereka sebagai administrator rekam medis pun tidak akan membuka rekam medis itu untuk mengetahui secara detail. Kalau dia membuka itu memang mencuri adalah melanggar kode etik ya, melanggar sumpahnya gitu. Boleh. Jadi memang di rumah sakit pasien hanya berhak mendapatkan apa yang menjadi sisi dari informasi. Kadang-kadang yang saya ketahui ada pasien yang tidak mendapatkan semua setiap rekam medis itu enggak. Tapi mereka cenderung mendapatkan resume apa yang sudah dilakukan. Jadi dokter itu membuat resume. Jadi mereka pasien datang dengan kondisi yang diagnosis ini, kemudian dilakukan ini. Hari sekian progresi seperti apa? Lebih ke resume. Jika memang dikerjakan transfer rekomendasi jadi nggak lembar per lembar itu langsung jadi sudah diolah yang sudah diresume. Apalagi pasien itu sudah bertahun-tahun berobat di rumah sakit, pasti mereka pasti banget. Bahkan ada yang buat tumpuk gitu. Zaman saya kuliah dulu kamar itu udah obat-obat itu kayak ngalah-ngalahin farmakope adik-adik gitu. Harus dilihatin satu ya baru selama 20 tahun. Jadi memang rekam medis yang sekarang yang saya baca itu historiknya 15 tahun ya, 15 tahun dan akhirnya masih sudah ya. Sebenarnya luar biasa namanya progresivitasnya tidak ada hari-hari ya. Saya pernah cerita tentang neuropati ya, nyeri neuropati, diabetes, mulai dari awal dia bisa diabetes sampai 12 tahun saya tahu seperti apa perkembangan penyakitnya dari rekam medis saja secara retrospektif. Kita mempelajari pola
Jadi memang tidak bisa didapat fungsionalnya, tetapi kopi pun selama saya berpraktek, saya tidak pernah ada pasien yang minta lembar enggak. Ya, umumnya yang minta spesimen ini buat disuruh oleh peneliti itu ini nggak asli dokter melihat seperti apa spesifitas penyakit yang alami dari pasien. Ya, karena di kondisi malpraktis itu diceritakan juga kok di pengadilan itu para spesum kadang ada yang dapat masalah. Undang-undang ya, kenapa sih harus jaga apa asli ya betul yang benar-benar undang-undang itu saja sih. Memang kami sudah diatur karena gini loh sebenarnya. Kalau saya boleh buka secara apa namanya, kalau saya boleh buka secara gamblang, kesalahan dokter, kesalahan perawat, kesalahan apoteker itu buang tenaga medis saja. Itu gimana? Apapun yang menjadi kesalahan data, karena itu berpikir terus positif namanya kalau memang mengatakan bahwa zero error selama pasien obat di rumah sakit. Saya buka ya karena kadang orang salah satu calon orang tapi tentang menakut diri. Ada rumah sakit seluruh dunia ini yang zero error. Jadi salah dokter, salah perawat dalam mengakibatkan bisnis, kesalahan memberikan obat oleh apoteker itu terekam loh di rekam medis. Kalau rekam medis asli itu benar-benar jatuh kepada pasien yang benar-benar tahu tentang rekam medis, habis di penjara semua tuh nakes kita begitu loh. Sehingga asli ini yang original ini dijaga baik-baik banget dan dijamin oleh ikatan profesi. Siapa dong yang mau kriminalisasi nakes jadinya? Jadi dokter nggak akan berani mengambil tindakan yang ekstrim ketika ingin menyelamatkan jiwa, karena ketika kondisi ekstrim, kondisi yang benar-benar apa namanya itu antara hidup dan mati ya, jadi Anda mau membunuh atau dibunuh kayak gitu kan modelnya loh, kill or kill gitu loh. Itu tuh kita dokter karena memutuskan kondisi yang ekstrim. Ketika terjadi kondisi memang apa namanya itu permuk tulang ini lupanya udah mulai menyebar ke sistemik gitu loh. Mau nggak mau kita nggak bisa ngecek nyari keluarga pasien untuk tangani konsen harusnya diamputasi karena udah biar nggak meluas gininya infeksinya, jadi rekonstruksi itu diamputasi gitu. Pada kondisi seperti itu pasien bisa menuntut karena dia belum tanda tangan konsen gitu loh modelnya. Itu rekam di situ kondisinya. Kalau itu sampai bocor atau sampai diketahui secara asli dalam kondisi tidak dirisum, nah itu benar-benar akan mengkhawatirkan tenaga kesehatan gitu loh ya. Ya saya buka-bukaan aja sama kalian bahwa tidak ada zero accident sampai saat ini. Cuman kita memiliki standar. Standar itu adalah harus zero accident. Ya kita nggak tahu selama kita bekerja tersebut apakah itu memang bisa dijamin gitu. Karena memang banyak faktor yang mengakibatkan error itu terjadi, ya overload misalkan pasien COVID kemarin meledak yang membuat exhausted. Nah, kita apakah nggak ada error di dalamnya? Nggak mungkin, saya nggak yakin itu tidak error gitu. Ya, gitu ya adik-adik ya, maka dari itu benar-benar dijaga banget aslinya agar tidak menjadi bumerang ataupun tidak menjadi, nggak cuma di Indonesia adik-adik, di luar negeri pun seperti itu ya. Jadi mereka dokter-dokter sekalipun memang sangat hati-hati dengan rekam ini karena ini ngomongin seperti apa borok-boroknya di dalam. Semuanya ya, banyak kok apoteker yang salah kasih obat, yang salah mendispensing, tidak ngecek ini banyak kok itu sebenarnya adik-adik. Memang ditutup-tutupi ya, perawat salah menyuntik, perawat hanya menyuntik di satu vena saja yang dia nggak tahu di situ udah plebitis hebat, ya udah hancur pembuluh darahnya, maka saya diinfus gitu. Banyak kayak gitu. Kan nggak pernah diekspos kan ya, karena mereka medis yang koalisi nggak bisa keluar gitu. Hanya ini itu dijaga, apalagi ikatan dokter, ikatan apoteker itu kuat adik-adik untuk kita membela nakes agar dia tetap in a correct way gitu ya. Ya sepelih-pelihnya nakes itu memang salah satu upaya untuk menyelamatkan. Kalau nggak diselamatkan juga akan lebih parah kok gitu. Ya, kalau misalkan dia ditolong itu dalam tanda kutip salah, kalau nggak ditolong mungkin dia sudah meninggal lebih awal gitu. Nah gitu kan. SOP pemusnahan rekam medis itu tergantung daripada kebijakan rumah. Ya, jadi ada insinerator namanya lah. Bakar gitu aja. Kalau memang pasien ini sudah 10 tahun tidak datang lagi atau pasien sudah meninggal, disimpan 10-15 tahun. Tergantung dari kebijakan rumah sakit masing-masing, tidak ada regulasi khusus
Tapi memang harus disaksikan oleh ini nanti ya, oleh pihak-pihak yang terkait ya, seperti perwakilan dari Kementerian Kesehatan yang gitu. Pasti kebijakannya masing-masing beda-beda ya. Nanti kalian akan lihat kok seperti belajar kok di apoteker seperti apa realita tadi. Itu ya. Nah, kembali ke sini pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan hematologi ini khususnya hemoglobin itu untuk ngecek tubuhnya pada pasien yang mengalami kondisi anemia, ya anemia kronis karena blood loss itu hemoglobin memproyeksikan kondisi red blood cell secara tidak langsung gitu ya. Jadi ketika hemoglobin drop maka akan terjadi potensi hipoksia. Ya tuh seperti ini loh kondisi kekurangan. Tubuh kita itu harus balance antara demand dengan supply. Tubuh kita itu mana sih yang nggak butuh oksigen? Semua daripada komponen tubuh kita yang ada selnya dari ujung rambut sampai ujung semua. Sel itu hidup. Sel itu bermetabolisme. Apa yang digunakan untuk metabolisme? Ya karbohidrat, gula, protein, lemak, dibakar, di-burn. Apa yang digunakan bakar? Ya reaksi respirasi, oksigen ya. Jadi oksigen ini sangat dibutuhkan di setiap aspek, di setiap komponen dari ujung rambut sampai ujung kaki tubuh manusia itu sendiri. Yang bertugas menghantarkan oksigen ini sampai ke tingkat sel adalah hemoglobin bersama sirkulasi darah sistemik. Ya, sebenarnya hemoglobin ini terdiri dari protein globulin namanya. Protein globulin, kemudian core-nya ataupun inti daripada hemoglobin ini adalah Fe, iron. Ya, Fe itu adalah komponen yang menjadi inti daripada hemoglobin, di mana nanti globulin-globulin ini akan membentuk suatu rangkaian susunan atom amino dengan inti Fe, serum sebaliknya. Nah, hemoglobin yang sudah matang ini akan berikatan dengan sel darah merah, bergandengan berikat secara reversible. Sel darah merah itu umurnya cuma 120 hari yang 4 bulan, dia akan diromba atau akan dibunuh, masuk ke liver untuk dihancurkan, hemoglobinnya akan terurai, terbentuk hemoglobin baru lagi berikatan dengan sel darah merah yang baru diproduksi dari bone marrow atau sumber tulang getah. Begitu seterusnya. Ya, nah kalau misalkan terjadi penurunan hemoglobin, entah karena kondisi anemia sickle cell kan misalkan, karena blood loss kah gitu, maka akan terjadi hipoksia. Itu merupakan tanda-tanda pertama orang anemia. Hipoksia itu artinya supply oksigen itu turun ataupun distribusi oksigen turun tapi demand-nya masih tinggi karena dengan kondisi pucat. Kemudian ujung-ujung tangan itu dingin gitu ya, kayak dingin, keringat dingin itu bukan karena anemia juga. Lemas, letih, lesu ya itu. Lama-lama akan mempengaruhi jantung ya, anemia kronis itu kan mempengaruhi cardiac output. Kenapa? Karena jantung itu bergerak secara otonomus, secara otomatis. Dia bergerak itu akan membakar energi secara terus-menerus seumur hidup kalian tanpa kalian perintahkan. Sehingga yang mendapatkan suplai oksigen secara kontinu jantung. Kalau demand-nya, kalau supply-nya turun, maka jantung yang berimpact lama-lama. Dia akan mulai mengalami kondisi-kondisi takikardi, di awal dari takikardi, bradikardi, terus juga jantung aritmia, kondisi nadi itu tidak akan beraturan gitu ya. Komplikasi kronik dari anemia. Normalnya sekian. Ya, wanita tidak ya. Kemudian pemeriksaan darah berikutnya yang paling dekat dengan kita sebagai evaluasi atau asesmen data klinik itu adalah retikulosit. Retikulosit ini menggambarkan, kalau pernah ngelihat RBC retikulosit gitu ya, itu menggambarkan seberapa kencang bone marrow kalian itu memproduksi sel darah. Normalnya 0,5 sampai 1,5. Jadi sel darah merah kita itu ada yang didegradasi, ada yang diproduksi secara otomatis gitu ya. Ada yang udah tua baru dilahirkan. Ya, sel darah merah itu diproduksi di sumsum tulang ya, di bone marrow, sumsum tulang belakang dari sel pluripoten. Artinya sel yang belum tahu dia akan berdiferensiasi menjadi apa, tinggal menunggu perintah
diferensiasi menjadi apa. Jadi pluripotent itu bisa jadi sel darah putih, bisa jadi platelet nantinya, bisa jadi sel darah merah. Nah, itu nanti akan diperintahkan ataupun bisa diberikan transduksi sinyal oleh otak melalui bone marrow. Dia bone marrow akan memberikan, dia akan menjadi apa? Adalah menjadi sel darah merah. Prosit yang meningkat menggambarkan bahwa terjadinya peningkatan sel darah merah yang muda-muda itu karena ada kondisi tertentu, misal karena pendarahan hebat, itu retikulosit. Tubuh membaca sinyal bahwa terjadi blood loss, hilang darah ini, kita harus memproduksi ini agar tidak terjadi penurunan suplai oksigen gitu. Karena memang sel darah merah itu satu-satunya carrier daripada hemoglobin yang akan cenderung meningkat retikulositnya ketika memang terjadi blood loss. Mereka yang memiliki gangguan sistem imun ya atau autoimun disease yang cenderung mengattack sel darah merahnya seperti kondisi leukemia gitu ya, itu juga akan tercermin dari retikulosit yang meningkat ya. Ketika bone marrow-nya masih baik-baik saja ya, belum attack, tapi kalau bone marrow-nya udah attack, retikulosit cenderung akan turun karena pabriknya udah diserang. Atau sel sickle cell atau sel darah merahnya itu kayak bentuk bulan sabit ya, yang mengakibatkan tidak terlalu bertahannya usia sel darah merah yang umumnya 4 bulan, tapi 2 minggu udah habis. Itu retikulosit itu cenderung meningkat adik-adik. Mereka yang memiliki kondisi-kondisi kelainan genetik seperti itu. Hemoglobin ngomongin oksigen, retikulosit menggambarkan seberapa baik bone marrow kita itu bisa memproduksi sel darah merah. RBC atau red blood cell count ya, ini memang kepingan-kepingan daripada sel darah merah kita gitu ya. Ini juga memproyeksikan kondisi hemoglobin karena jadi umumnya pada orang normal rasio hemoglobin dengan rasio RBC-nya akan balance. Kemudian setelah red blood cell ada yang namanya hematokrit atau packet cell volume PCV atau hematokrit. Jadi ngomongin rasio antara sel-sel darahnya, sel-sel darah merah kita dengan plasma. Ya, ini satu. Itu kan terdiri dari plasma dan sel-selnya ya. Kalau sel darah merahnya RBC itu biasanya memiliki bobot molekul yang lebih pernatanya ketika akan terpisah jadi dua ini ya. Jadi plasma ini mengandung ini air yang paling penting. Selebihnya trace elemen. Ya, garam, mineral, hormon, gas dan lain sebagainya. Kalau masih mengandung faktor-faktor pembekuan darah namanya plasma, tapi kalau faktor pembekuan darah dari supernatant ini kita ekstrak, maka dia akan menjadi serum. Oke, hematokrit membicarakan rasio antara sel darah merah dengan plasma. Ya, normalnya 50-50 adik-adik ya, 50-50 sebenarnya. Oke, 0,4 sampai 52 gitu. Artinya kalau artinya 0,4 ya, misalkan kita 0,45 misalkan, berarti 45% dari volume darah total ini adalah red blood cell. 55%-nya adalah plasmanya. Jadi semakin besar hematokrit berarti proporsi sel-sel darahnya lebih banyak dibandingkan dengan plasmanya. Kondisi dehidrasi seperti itu ya. Ketika orang mengalami kekurangan cairan tubuh, hematokrit cenderung akan meningkat. Kalau hematokritnya cenderung turun, berarti sel-sel darahnya ini mengalami kehilangan anemia gitu lihat, entah karena memang autoimun, entah karena blood loss. Pada pasien perempuan yang mengalami menstruasi yang memang lagi bleeding banget gitu ya, itu cenderung hematokrit akan mengalami penurunan. Ya, rasio antara plasma dengan sel-sel darah. Orang kecelakaan yang hilang blood loss-nya banyak, itu cenderung hematokrit. Ya, hematokrit ngomongin rasio antara sel-sel darah merahnya dengan plasmanya. Secara ideal 50-50, 50% komponen selnya, 50% komponen airnya. Itu akan kombinasi yang membuat tubuh kita menjadi homeostatis. Akhir sering sekali bertemu dengan istilah mean corpuscular volume. Ini ngomongin yang sel darah merah ya. Sel darah itu tadi apa? Hemoglobin sudah. Ngomongin yang namanya reticulocyte count. Kemudian sudah berbicara red blood cell, sudah berbicara hematokrit yang memang ada dalam pemeriksaan merah ya. Mean corpuscular volume ini mendeteksi volume red blood cell.
Nah, volume ini ngomongin ukuran ya, besar, kecil, makrositik, mikrositik, yang gitu-gitu loh, normositik. Daripada kelainan darah digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi kelainan sel-sel darah atau enggak nih pada pasiennya dari nilai mean corpuscular volume. Kalau mean corpuscular volume itu tinggi atau besar, itu cenderung volume itu sel-sel darahnya membesar. Makrositik namanya adik-adik ya. Jadi dia ini anemia makrositik, sel darah merahnya cenderung membesar, tapi hemoglobinnya tidak proporsional gitu ya, antara jumlah sel dengan jumlah hemoglobin tidak proporsional, sehingga cenderung dikatakan anemia makrositik. Umumnya kenapa bisa menjadi peningkatan mean corpuscular volume ini? Karena kekurangan suplementasi B12 asam folat. Ya. Jadi memang kalau kita di negara-negara yang sudah memiliki suplementasi yang baik ya, memiliki makanan nutrisi yang tercover, cenderung jarang terjadi anemia makrositik ini. Nah, mereka-mereka yang tinggal di daerah yang malnutrisi gitu ya, memang nutrisinya agak kurang, makanannya sudah dijangkau, itu sering banget mengalami anemia makrositik. Mikrositik kekurangan zat besi, kebalikannya, ATC-nya akan menjadi lebih rendah. Ya, untuk mengklasifikasi jenis-jenis anemia, kalau ngomong anemia itu banyak, ada yang anemia karena blood loss, ada anemia karena penyakit kronis namanya normositik ya, ada yang namanya anemia akibat kekurangan suplementari, kekurangan zat besi, itu mikrositik katanya dengan MVC-nya rendah gitu ya, atau makrositik karena memang kurangnya asupan vitamin B12 dan asupan vitamin B9 atau asam folat itu sendiri. Ini juga. Ya, oke, yang saudara merah sudah 5 ini saja parameternya. Jadi kalau ini semua normal berarti bagus. Ya, MCV ini salah satunya prediktor untuk menggambarkan bahwa Anda tidak memiliki kelainan sel-sel darah. MCV-nya pada range normal ataupun pada kondisi yang normal, dia menggambarkan bahwa tidak ada masalah dengan bentuk daripada sel darah. Oke, sel darah merah sudah. Ada pertanyaan lagi? Dari hemoglobin, ngomongin anemia hipoksia, ini yang umum sekali terjadi, blood loss umumnya ya, blood loss ataupun karena memang terjadinya degradasi sel darah merah yang lebih tinggi. Anemia kronik juga ya. Jadi cenderung hemoglobin sering sekali berkolerasi langsung dengan red blood cell. Retikulosit ini adalah upaya mengkompensasi kehilangan daripada sel darah merah. RBC rendah pasti akan disertai dengan retikulosit yang meningkat. Tapi kalau RBC-nya rendah tetapi retikulositnya rendah juga, hati-hati, ini mengarah kepada bone marrow. Ada masalah pada sumsum tulang. Bisa saja terjadi kanker tulang belakang gitu ya, atau bisa saja terjadi inflamasi kondisi yang mengakibatkan kelainan di bone marrow. Itu hati-hati. Tapi kalau retikulosidnya meningkat seiring dengan penurunan RBC, itu kondisi yang normal sebagai upaya kompensasi. Kemudian ada yang namanya red blood cell count, ini ngomongin memang butiran kepingan sel darah merah ini berkolerasi dengan hemoglobin umumnya. Kemudian hematokrit ini ngomongin rasio proporsi antara sel darah merah itu sendiri dengan plasmanya, dengan airnya. Kemudian terakhir ada yang namanya mean corpuscular volume untuk selesai sampai situ yang umum untuk sel darah merah ya. Kemudian untuk sel darah putih sekarang. Kita sampai jam 5. Sel darah putih. Sel darah putih ini ngomongin pertahanan ya, biasa ya. Memang white blood cell, whole blood cell tidak didiferensiasi ya. Kalau ngomongin sel darah putih kan sebenarnya nggak cuma satu jenis. White blood cell tuh ada yang innate immunity, ada yang adaptive immunity gitu ya. Yang innate immunity itu ada yang seperti basophil, macrophage, natural killer cell gitu macam-macam. Kemudian ada yang sifatnya adaptive immunity seperti limfosit ya, limfosit T, limfosit B yang gitu. Ada yang sudah belajar imunologi gitu? Sudah belajar imunologi? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, nanti belajar imunologi sama Pak Marta kayaknya ngajar. Ya, jadi white blood cell itu nggak sendiri adik-adik ya. Ada sel, ada diferensiasinya lagi. Cuman dalam pemeriksaan data klinik, white blood cell ini sebagai screening awal. Mengambil secara random dulu. Kalau terjadi peningkatan white blood cell, artinya tubuh sedang dalam kondisi berperang.
dalam kondisi sedang bertahan dari suatu paparan antigen gitu ya, bisa itu bakteri, bisa itu virus, atau bisa itu karena inflamasi yang gitu-gitu ya, disebabkan oleh parasit or something gitu ya. Sekarang datanya white blood cell berupa sel darah putih ini, kalau dia di atas 3,8 bahkan 6 juta ya per liter, menggambarkan dia sedang mengalami infeksi. Makanya sering banget di screening kalau white blood cell tinggi, Pak ini infeksi nih. Cuman pasien kadang-kadang tidak menunjukkan kondisi di mana dia sedang mengalami infeksi. Ini sulit adik-adik. Tetapi kalau infeksi disertai dengan sign and symptom yang spesifik, misalkan nih dia mengalami nyeri saat berkemih. Saat berkemih itu kayak rasa terbakar di bagian urinary tract-nya itu loh. Nah, ada suspek ISK gitu dokternya. Suspek ISK, kemudian dilakukannya pemeriksaan darah, white blood cell-nya ditemukan tinggi, mengarah ke situ. Karena sudah ada sign and symptom. Belum ketemu diagnosis ISK, dia oh, baru sudah suspek nih. Suspek ISK kenapa? Karena ada nyeri urinasi, seperti terbakar, susah, terjadi penurunan urin output, white blood cell-nya tinggi, mengarah ke situ. Makanya selanjutnya didiferensiasikan. Dicek lagi urinnya, ambil kultur bakterinya, oh ternyata di urinnya ada bakteri yang positif spesifik untuk ISK. Baru bisa ditegakkan diagnosis pasien ini mengalami saluran kemih, bisa itu community atau community acquired atau hospitalized acquired urinary tract infection. Ya, ini data penunjang. White blood cell itu data umum. White blood cell ini bisa didiferensiasikan adik-adik, bisa diteliti atau bisa di zoom in lagi gitu loh. Sel darah putih itu sebenarnya apanya yang lagi tinggi? Nah, nih white blood cell ada neutrophil, limfosit, basofil, monosit, eosinofil. Bapaknya belajar di SMA, cuma nanti bedanya secara spesifik di imunologi ya nggak cukup saya jelasin itu persatu. Intinya yang namanya neutrofil nomor 1, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 ini adalah pertahanan tubuh yang innate, yang dibawa dari lahir, yang sifatnya tidak spesifik adik-adik. Tidak spesifik itu seperti apa? Artinya ketika memang ada sesuatu yang dibaca ataupun ditangkap sebagai non-self, bukan bagian dari tubuh, dia akan karena membabi buta. Ya, misalkan kena COVID, kita belum pernah dipaparkan oleh antigen COVID sebelumnya kan, maka innate immunity-nya akan meng-attack lebih cepat. Pertama kali nyerang, tetapi tidak spesifik penyerangnya. Ya, jadi antigen COVID itu, virus itu akan dihajar habis-habisan oleh monosit, eosinofil, basofil, makrofag, mengeluarkan banyak sitokain yang mengakibatkan inflamasi parah pada tempat penginfeksiannya. Di mana itu? Di paru-paru. Makanya dikatakan orang COVID itu kena badai sitokin. Karena di-attack oleh innate immunity ini. Beda dengan limfosit. Limfosit ini adalah sel darah putih yang well educated, yang sarjana, yang S3, yang S2 gitu loh ya, yang belajar dulu. Tidak menembak, membabi buta, tapi dia pelajari dulu mana yang benar-benar non-self agar saya bisa menyerang secara spesifik tanpa harus menghancurkan seluruh isi kota gitu. Karena ada penyusup nih di kotamu. Jadi kalau innate immunity itu lebih cepat merespon, ada penyusup dia akan cepat banget tahu itu penyusup, tapi yang dihajar satu kota. Jadi penyusupnya mati beserta seluruh penduduk yang tinggal di kota itu, gitu loh ilustrasinya. Tetapi kalau limfosit enggak, dia kayak sniper, dia silent gitu loh. Dia tidak akan mempengaruhi, dia nggak akan mengganggu kehidupan di kota, tapi dia akan membunuh di situ dengan diam-diam. Ada gitu, spesifik banget. Cuman limfosit ini harus mengalami proses pembelajaran dulu. Harus belajar dulu dia, ketika ada attack, ada sasaran, dia harus mempelajari dulu di kondisi, dia mapping dulu, dia membuat yang namanya memori dulu gitu ya. Limfosit itu ada yang T, ada yang B. Yang B itu menghasilkan antibody, yang T ini menghasilkan T helper dan T cytotoxic itu. Lebih spesifik kerjanya tapi lambat. Maka dari itu vaksin dibutuhkan untuk memaparkan lebih awal agar limfosit ini belajar lebih deep terkait dengan surface antigen dari virus itu. Sehingga begitu ada attack virus beneran, dia bisa silent killer gitu, bisa membunuh virus itu tanpa mengganggu sekitar. Nggak ada badai sitokin, tidak ada inflamasi, tidak ada jaringan parut pada paru-paru itu, lung fibrosis itu nggak akan terjadi pada mereka karena COVID. Itu yang menjadi masalah
pada pasien COVID. Ya, jadi orang COVID itu sebenarnya ada virus yang menyerang paru-parunya, dideteksi oleh sistem imun yang tidak spesifik atau air immunity mengakibatkan badai sitokin. Badai sitokin ini akan menimbulkan inflamasi hebat pada ruangan tempat dia bertempur itu, yaitu paru-paru. Jadi paru-paru akan mengalami obstruksi parah. Maka orang COVID itu meninggal karena gagal nafas sebenarnya, karena memang suplai oksigen akan turun drastis, dia akan mengalami hipoksia. Ya, nah jadi ini merupakan salah satu hal sebagai evaluasi bagi mereka yang kena COVID. Misalkan evaluasinya apa untuk mengecek efektivitas ataupun progresivitasnya, ya white blood cell ini salah satunya, dan oksigen, saturasi oksigen itu melihat kondisinya. Maka dari itu orang COVID kan kadang-kadang ketika memang ditemukannya tanda-tanda inflamasi sistemik pada paru-paru, itu diberikan kortikosteroid tujuannya untuk meredam, menghambat sistem imun ini agar tidak terlalu reaktif menggempur paru-paru yang membunuh virus secara membabi buta gitu ya. Jadi sel-sel paru itu pun juga akan kena dampak dari fibrosis, menjadi rusak juga gitu. Paru-parunya akan membunuh. Nah, orang yang sudah pernah sembuh dari COVID tetapi tidak mengalami vaksin sebelumnya, dia belum pernah vaksin sebelumnya, tapi dia sudah pernah kena COVID, itu paru-parunya akan mengalami kecacatan adik-adik. Ya, akan ada fibrosis jaringan parut di situ yang mengakibatkan total lung capacity daripada pasien itu tidak akan kembali seperti orang normal. Elastisitas alveolus bronkus itu tidak akan seperti orang normal. Nah, maka dari itu ada gerakan fisioterapis kan sebenarnya untuk bagaimana caranya melatih lagi agar total lung capacity bagi mereka yang pernah terkena COVID sebelumnya yang belum divaksin itu menjadi recovery lagi gitu. Ini lagi ada riset nih teman-teman saya di fisioterapi UNUD lagi sedang menciptakan suatu gerakan kardio pernapasan agar bisa mengembalikan total lung capacity. Ya, jadi secara klinik memang akan terjadi lung fibrosis atau jaringan parut tuh loh. Jaringan parut itu ibaratnya kalian yang pernah luka dalam pada tangan atau bagian jaringan kulit tetapi tidak sembuh sempurna, ada jaringan kayak keloid itu loh. Nah, keloid itu yang namanya jaringan parut ya. Di mana jaringan parut cenderung tidak elastis, ada cenderung kaku yang mengakibatkan ukuran paru-paru itu tidak akan bisa sempurna orang yang tidak COVID sebelumnya. Sedang dipelajari bagaimana cara untuk mengembalikan kondisi elastisitas. Ya, ini sel darah putih. Kemudian platelet ini adalah trombosit sebenarnya. Ya, ketika ngomongin faktor pembekuan darah itu tidak hanya ngomongin trombosit sendiri, tapi di coagulation factor. Ya, juga sebenarnya bisa dicek aja. Ya. Nggak terlalu lama saya jelasin. Jadi ada tes pembekuan darah, ada yang namanya PTT, APTT, dan juga satu lagi prothrombin time ya. PTT, APTT, dan prothrombin time. Ini sebenarnya yang membedakan adalah jalur koagulasi mana yang sedang ditambah. Kalau terjadinya pemanjangan waktu pembekuan darah, mengakibatkan darah ini lebih mudah membeku. Tapi bagi mereka yang mengalami embolisme, trombosis, jantung sebelumnya, nanti takutnya akan terjadi penggumpalan darah di coronary artery disease itu loh. Ini prothrombin time dan APTT itu tidak boleh panjang. Kalau dia memendek artinya darah perlu encer, itu hati-hati juga mengalami risiko pendarahan. Jadi bagi mereka yang habis kena stroke, habis kena jantung koroner, salah satu faktor yang dievaluasi secara rutin bulanan itu adalah PTT, APTT, dan prothrombin time. Itu mengukur seberapa encer darahnya. Nggak boleh terlalu encer karena berpotensi pendarahan di mana-mana. Pendarahan di lambung, pendarahan di gusi, pendarahan di hidung, di nisan itu loh. Pendarahan di hemoroid itu bleeding di mana-mana. Nanti takutnya ada hemoglobin yang drop, mengalami hipoksia, bisa meninggal kena anemia hebat juga gitu loh. Akibat terlalu encer darahnya. Tapi kalau terlalu beku, memanjang, terlalu mudah membeku, pemanjangan PTT, APTT, bisa menstimulasi terjadinya stroke ulangan, serangan jantung ulangan lagi gitu. Maka dari itu mereka dengan kondisi post stroke dan post ischemic cardiac myocard infarction itu ya, cardiac infarction itu memang harus dijaga agar darah itu tetap encer pada kondisi yang normal. Makanya mereka pulang dengan pengencer darah ya, pulang dengan antiplatelet seperti aspirin, clopidogrel, ticagrelor gitu untuk mempertahankan PTT, APTT, dan prothrombin time. Maka dari itu apoteker ini akan mengevaluasi nanti memonitoring
apakah darah ini sudah cukup baik nggak? Terlalu kental nggak darahnya? Terlalu encer nggak? Dari titik ini. Terlalu kental darahnya, kita singkatkan dosisnya secara perlahan, dok. Kita tapering ya, dok. Naikin sekian miligram. Nah, itu fungsi apoteker klinik sebenarnya untuk bisa lebih berkontribusi aktif terhadap proses monitoring terapi obat pada pasien-pasien seperti ini kondisi. Ya, adik-adik ya. Ada pertanyaan dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Baik, jadi saya Wahyuni absen 4. Saya izin bertanya mengenai hemoglobin tadi. Di mana kan sempat dijelaskan sama temennya kalau misalkan kadar hemoglobinnya rendah itu bakal menyebabkan anemia. Dan kalau misalkan kadar hemoglobinnya tinggi itu mungkin bisa menyebabkan kerusakan ginjal atau gagal jantung. Nah, apabila seseorang pasien begitu memiliki riwayat kedua penyakit tersebut, obat apa yang biasanya diberikan dan bagaimana cara penanganannya? Terima kasih, Pak. Oke, kalau ngomongin ranah anemia ya, saya ada kebetulan slide kan, saya pernah mencari. Gini adik-adik, kita ngomongin anemia ini ngomongin satu hal. Nggak cuman ngomongin hemoglobin yang drop. Nah, kalau ngomongin nanti di ngomongin anemia ini memang parameter yang paling digunakan adalah penurunan hemoglobin. Ngomongin anemia ini sebenarnya lebih ke tendensi hipoksia adik-adik ya, bukan karena gangguan darah itu yang diawali, tapi masalah hipoksia ini yang menjadi problem yang harus segera ditangani. Ketika ngomongin anemia pasti identiknya dengan hemoglobin, karena kita ngomongin suplai oksigen itu nggak boleh turun bagi mereka yang bagi manusia yang memang hidup ingin statis gitu ya. Nah, kalau ngomongin anemia ini banyak banget problem-problemnya. Anemia pun jenisnya banyak. Anemia bisa kita klasterkan dari MCV, ya, main corpuscular volume, apakah dia mikrositik, manajemennya beda-beda. Mikrositik, kalau makrositik ini karena kekurangan defisiensi. Kalau mikrositik kekurangan zat besi, gitu ya. Nah, ini yang tadi disebutkan ya, kondisi kondisi anemia karena hemoglobinnya drop karena normositik atau penyakit anemia kronis. Kalau kita lihat normositik ini sebenarnya ada ratusan jenis anemia. Ya, tapi 8 top 8 yang kita punya di Indonesia itu ini ya, defisiensi nih, zat besi, vitamin ini tadi ya, normositik, mikrositik. Anemia aplastik, pemirunya ini rusak, namanya aplastik ya, cenderung retikulositnya akan turun. Genetik, anemia sel sabit. Nah, ini umur daripada eritrosit itu pendek. Thalassemia, HB nggak terbentuk dengan normal. Ini juga bisa mengakibatkan itu. Jadi sel darah merahnya normal, tetapi HB itu tidak mau terbentuk dengan bagus, itu nggak mau terfront, tidak mau melengket dengan sel darah merah, ditandai dengan HB-nya tinggi, tapi red blood cell-nya HB-nya rendah, drop, tapi red blood cell-nya bagus. Nah, ini menggambarkan anemia mengarah ke thalassemia gitu. Atau ada juga yang namanya defisiensi enzim G6PD. Ya, ini yang enzim mempertahankan sel darah merah agar tidak mudah pecah. Ditandai dengan hemoglobin yang tinggi tapi red blood cell-nya rendah. Mengarah ke ini. Ya, hemolitik anemia autoimun. Nah, ini sel darah merahnya mengattack bisa karena leukemia, macam ya. Karena ini juga nih anemia karena chronic kidney disease, gagal ginjal. Ini karena eritropoietin yang merupakan suatu hormon yang mematangkan sel darah merah tidak terbentuk karena ginjalnya rusak, sehingga sel darah merah nggak akan menjadi matang, sehingga hemoglobin nggak bisa lengket. Hemoglobin itu baru akan bisa nempel pada sel darah merah yang telah termatangkan, telah matang oleh eritropoietin. Eritropoietin ini organ satu-satu yang bisa memproduksi eritropoietin adalah ginjal. Kalau ginjalnya rusak, eritropoietin tidak bisa produksi. Sel darah merah itu akan mudah-mudah aja. Artinya sel darah merah yang masih belum memiliki cekungan gitu loh. Tidak mau lepas. Sekarang mudah-mudah tuh kayak gini deh.
Nah, yang kayak gini. Ini kan dari sel stem cell ya, atau pluripoten. Jadi stem cell ini adalah sel yang bisa berubah menjadi apapun sebelum dia menerima perintah dari bone marrow. Ya, ketika dapatkan transduksinya, kamu diperintahkan untuk menjadi sel darah merah, maka dia akan mulai berproliferasi. Berproliferasi sel darah merah itu nggak ada intinya. Jadi intinya kan lama-lama dilepaskan. Ya, nah ini retikulosit itu adalah sel darah merah yang muda-muda ini, yang masih belum ada cekungannya. Yang muda-muda ini masih belum mau nempel adik-adik hemoglobin. Retikulosit biar menjadi eritrosit, dia harus dimatangkan oleh eritropoietin namanya. Kalau orang gagal ginjal, retikulositnya akan meningkat, tetapi tidak akan menjadi sel dan RBC-nya akan rendah, retikulositnya akan meningkat, khas banget bagi mereka yang memiliki gangguan ginjal. Hemoglobin nggak mau nempel jadinya. Ya, jadi kompleks adik-adik ketika ngomongin anemia tuh berbagai jenis, macam-macam sebenarnya. Kalau kita mau list dari jenis penyakitnya, ada ratusan jenis anemia. Termasuk orang yang memiliki gangguan tulang. Ya, orang yang mengalami osteoartritis, osteoporosis, mengalami paratiroid hormon. Nah, itu lebih kompleks lagi ya. Bagaimana dia mempengaruhi absorpsi Fe, intake kalsium yang lama-lama juga akan berimpact kepada proses homeostatis ini. Maka dari itu sebenarnya untuk bisa memahami secara komprehensif anemia beserta dengan bagaimana gangguan hematologi, itu dokter pun harus kuliah spesialis hematologi 6-7 tahun untuk bisa mempelajari secara komprehensif kondisi. Ya, jadi memang ketika kita berbicara tentang klinik tidak disupport dengan farmakoterapi, agak banyak pertanyaan teknis yang mengarah ke farmakoterapi adik-adik. Saya sangat maklum sekali ya, maka dari itu di farmasi klinik khususnya di interpretasi data klinik saya batasi hanya beberapa poin yang saya anggap paling sering dijumpai saja yang kira-kira akan kita bahas gitu ya. Karena kalau ngomongin data klinik, belum ngomongin radiologinya, kompleksitasnya sangat berat banget gitu loh ya. Belum lagi ntar belajar yang bukan klinik gitu, belum lagi ntar belajar yang teknologi, nah akan seperti waste pengetahuan yang kemungkinan akan kalian dapat maksimal. Ya, ini pun sebenarnya saya sudah berusaha keras untuk bisa bagaimana caranya menyajikan agar kalian bisa tahu wajahnya, bagaimana sih wajah tentang interpretasi data klinik itu, kemudian baru nanti akan digunakan sebagai support ataupun ilmu dasar untuk lebih dalam memahami farmakoterapi. Ya, nanti kita juga ketemu di farmakoterapi ya, farmakoterapi 1, 2, 3, dan 4. Ngomongin penyakit semua itu, di mana setiap penyakit ada pemeriksaan laboratoriumnya untuk bisa menunjang diagnosis, untuk bisa melakukan monitoring. Ini dasar-dasar ilmunya yang harus kalian dapatkan gitu ya. Jadi saya harap bisa dipahami secara singkat dulu, karena ketika ngomongin penyakit kita akan melebar kemana-mana. Ya, jadi secara garis besar memang seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan agar tidak terlalu kompleks dan buat gitu. Ya, ini baru darah dari grup urin, belum cairan sputum, belum cairan otak dan kawan-kawan. Feses juga gitu nanti juga merupakan parameter yang cukup sering kita jumpai ya pada mereka yang mengalami problem-problem gastrointestinal, khususnya lower gastrointestinal. Kolon gitu. Ya, ulcerative colitis, kondisi itu feses banyak bicara. Apa namanya itu kondisi. Saya pun sebenarnya hingga saat ini masih kondisi belajar adik-adik ya. Ketika kita belajar ilmu-ilmu farmasi klinik seperti ini tidak bersifat statis ataupun dinamis banget, perkembangannya sangat cepat sehingga saya terus catch up. Saya selalu mengupgrade diri bagaimana caranya agar selalu up to date, agar bisa tahu perkembangan-perkembangan yang sangat pesat ini gitu. Ya, jadi memang pengetahuan-pengetahuan seperti ini sifatnya tidak statis, sehingga ketika kalian nanti bekerja, ilmu-ilmu ini tidak relevan lagi nanti ke depan. Itu sudah ada teknologi lebih canggih lagi untuk bisa mendeteksi kondisi-kondisi kronis pasien, nggak lagi pakai perusahaan hematologi, hanya bisa mungkin sudah keluar yang namanya CRISPR-Cas itu loh, rekayasa genetika di mana ada gen yang diinsertkan seperti CRISPR, namanya gennya CRISPR itu ya, CRISPR-Cas itu bisa memperbaiki semua gen yang menyimpang. Kondisi misalkan jantungnya ada plak arteriosklerosis, kita perbaiki jantungnya agar nggak ada lemaknya pakai CRISPR, itu possible gitu loh ya, seperti kita memodifikasi karya Tuhan lah gitu ya. Jadi ini menjadi kontroversi. Kalau CRISPR-Cas sampai di launching, manusia itu abadi adik-adik ya. Kita bisa mengcoding manusia agar memiliki gen seperti gen tempur ya, agar memiliki muscle yang bagus gitu.
agar bisa memiliki endurance ketahanan hidup di hutan. Gitu. Atau kita bisa menciptakan manusia yang memiliki tingkat kecerdasan yang baik, yang bagus. Bisa manusia yang kebal dari virus COVID, HIV itu bisa possible dengan CRISPR. Cuman posisinya sekarang adalah CRISPR-Cas ini masih belum ketemu caranya untuk melakukan mendeteksi gen mana yang error pada tubuh itu. Ya, kalau gen CRISPR ini sudah ada, sudah diteliti. Cuman memang banyak konflik etik, ada konflik ethical clearance yang menyatakan bahwa bermain-main dengan DNA itu bisa menjadi weapon, dan senjata yang sangat berbahaya. Pak Martadi mendalami banget hal ini gitu ya. Setiap saya pergi sama Pak Martadi gitu ya, lagi ngawas ujian, beliau pasti selalu buka artikel, entah itu buku, entah itu samping yang terupdate tentang kondisi genetika, gitu. mRNA yang mengalami mutasi. Ini waduh, gila. Saya kadang-kadang cukup impress dengan semangat beliau untuk mengupgrade pengetahuan ini. Mungkin aja nanti 10 tahun, 50 tahun mendatang ini udah nggak relevan lagi kita pelajari. Ya, dan ya cuman ya ini part of the history nanti. Gitu ya, kita lanjut dulu ya. Oh ya, clotting time satu lagi. Clotting time itu adalah kondisi seberapa cepat darah kita itu membentuk clot. Clot itu adalah gumpalan yang besar yang akan berpotensi menyumbat peredaran darah. Ya, protrombin. Kemudian tromboplastin time parameter untuk menilai kondisi keenceran dan kemudahan darah kita itu. Ya. Wah, 3 SKS cukup panjang ya. Cukup lelah dalam mengajar 3 SKS. Ya, darah sampai sebetulnya saya akhiri ya. Dari pemeriksaan darah itu ada red blood cell yang 5 parameter tadi, white blood cell yang juga dan screening umumnya itu white blood cell. Mana yang merah, mana yang putih, mana yang bukan ya, yang biasanya bilang eritrosit, leukosit, dan trombosit sudah kita pelajari. Nanti harus dibaca lagi adik-adik. Ini nggak mungkin bisa langsung masuk plong menjadi chest plong, kalian nggak. Kalian harus baca lagi topik ini, pelajari lagi. Kita akan coba nanti implementasikan ke dalam kasus ya, nanti di akhir ada case study yang akan kita coba implementasikan data klinik ini untuk memecahkan suatu masalah-masalah dalam kasus sehingga memang pemahamannya menjadi komprehensif. Kalau menjadi part-part ini agak sulit memang, cuman kita coba mengelaborasikan nanti di akhir. Ya, di akhir maksudnya pertemuan berikutnya. Menuju semester akhir gitu. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan urin. Urin merupakan salah satu juga spesimen biologis yang relatif lebih mudah dan tidak invasif. Kalau ngambil darah, most of the patient takut. Ya, mereka tersebut fobia banget sama jarum gitu. Padahal jarum tersebut sebenarnya ketika kita relax itu tidak begitu menyakitkan. Manfaatnya luar biasa. Kita bisa mendapatkan banyak potret dan gambaran dari data darah sebenarnya gitu ya. Nah, urin lebih invasif karena kita cuma disuruh pipis aja, dianalisis urin kita. Yang paling sering itu adalah urinalisis, ngecek kondisi urin kita tuh normal nggak dari pH-nya, ada gula nggak di dalam urin, ada protein nggak yang menggambarkan ginjal bocor apa enggak. Apakah ada narkoba di dalamnya gitu ya. Nah, bisa melihat hasil metabolisme kan juga dikeluarkan di dalam sampel biologis berupa urin. Jadi kalau urin di aspek klinik yang paling sering akan adik-adik jumpai adalah untuk pemeriksaan kondisi ginjal. Ya, yang ingin saya angkat di sini walaupun nggak cuma ginjal, itu satunya parameter untuk ginjal. Saya ingin mengangkat ginjal, kenapa? Karena ketika ngomongin gagal ginjal, baik itu akut maupun kronik, parameter ini akan dicek, yaitu bun, kreatinin, dan kreatinin. Ya, urinalisis seperti screening, pemeriksaan secara komprehensif, pH-nya, bobot molekulnya, kejernihannya gitu ya. Kalau untuk ginjal ini bekerja dengan baik atau tidak, bun, kreatinin, dan kreatinin. 3 ini saja yang akan diangkat. Saya break minum dulu sebentar dek ya, 2 menit. Baik Pak.